Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi banget ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbina hasana bi Muhammadin wa akhrajna min dhulumati wad dayajin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil muhtari man da'ana ilaihi wa qad da'ana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan kita yang insya Allah muliakan pada pagi hari. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan kegelapan di zaman yang penuh dengan terang benderang sampai saat ini. Izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga Islamic Entrepreneur Talk Show. Acara yang keempat tanya jawab. Acara yang kelima penutup dan ramah tamah. Marilah untuk membersihkan waktu kita buka kajian kita pada pagi hari ini membacakan suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah illa hadal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja beranjak kepada acara yang kedua yaitu sambutan pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh ketua kita, Ketua Remaja dan Pemuda Islam Masjid Raya Bintaro, kepada saudara kita If Pangeran Hakim. Kepadanya kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat dan rezeki kepada teman-teman semuanya atas nikmat kesehatan dan nikmat rezeki agar teman-teman bisa datang ke masjid tercinta ini. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya If Liga Pangeran Hakim. Saya selaku ketua dari Remisha. Apa itu Remisha? Remisha adalah remaja organisasi dan itu remaja Masjid Islam Bintaro Jaya yang dikelola oleh remaja dan pemuda di sekitar Bintaro. Apa sih tujuannya? Tujuan kita di sini adalah ingin membuat
jemaah-jemaah teman-teman yang ada di sekitar Bintaro sektor 9 bisa mencintai masjid. Jadi kita di sini, yaitu remaja dan pemuda, mempunyai visi dan misi, yaitu membuat sebuah acara, membuat sebuah event yang bersifat Islamik tapi fun dan seru. Jadi yang kita harapkan adalah teman-teman bisa datang itu bisa menambah ilmu, menambah sosialisasi, dan juga menambah pahala, dan juga lainnya yaitu yang bersifat positif. Nah, Remisha dengan sangat bangga mempersembahkan acara kita yang berikut ini, yaitu kajian entrepreneur, yaitu jurus miliarder muda. Yang kita harapkan adalah agar teman-teman di sini bisa menyerap suatu ide, suatu ilmu. Jadi kita sudah membawakan narasumber kita yang akan dikenalkan oleh MC kita yang bercerita tentang perintihan beliau dari bawah sampai sukses ini. Dan insya Allah kita akan mendengarkan cerita di mana perjuangan beliau, yang insya Allah mungkin salah satu dari kita atau mungkin semuanya di sini bisa jadi sukses, kaya raya, entah besok, setahun ke depan, dan menjadi orang yang mulia, insya Allah. Baik. Acara akan dimulai. Kami harap ini menjadi suatu ilmu yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang punya sosial media, tolong follow, ikut sosial media kita, entah itu Facebook, Twitter, atau Instagram, agar kita bisa memberikan informasi sebuah beberapa acara kepada teman-teman untuk kedepannya bagi teman-teman yang mau bergabung dengan acara Remisha. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Enjoy the show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara Ifliga Pangeran Hakim yang telah memberikan sambutannya. Jangan lupa teman-teman sekalian, sosial media kami @remisha, bisa di nanti setelah pulang kajian ini ataupun sekarang juga boleh. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita Islamic Entrepreneur Talk Show yang insya Allah pada pagi hari ini akan dibawakan atau akan dimoderatori oleh Mas Adrian Maulana yang insya Allah sudah di tengah-tengah kita. Langsung saja kami persilakan kepada Mas Adrian Maulana. Ifadul masykurah. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat saudara-saudaraku, para pemuda, remaja Masjid Raya Bintaro Jaya yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami dari Remisha mempunyai agenda yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Remisha dan juga oleh Mas Hashim. Dan sesaat lagi kita akan segera memulai acara di pagi hari ini. Dan untuk acara Islamic Entrepreneur Talk Show kali ini kita mengangkat tema yang sangat populer. Kenapa saya katakan populer? Kita akan berbicara mengenai kekayaan. Saya yakin sedikit sekali manusia di muka bumi ini
yang tidak ingin kaya dalam hidupnya. Semua ingin kaya. Kaya yang seperti apa tentu memang sangat relatif. Mungkin punya uang 100 juta sudah dirasa kaya. Tapi mungkin bagi orang yang lain uang 1 miliar masih dirasa kurang. Ada lagi yang sudah berkelimpahan harta tapi pun masih merasa kurang juga. Jadi kembali lagi, kekayaan itu sangatlah relatif. Saya pernah membaca ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut Rasulullah bahwa sebenarnya kekayaan itu bukanlah harta, melainkan jiwa. Nah, kemarin ini di acara yang saya bawakan setiap hari di televisi net, yaitu Indonesia Morning Show, saya pernah berkesempatan untuk mewawancara seorang anak muda yang menurut saya sangat penuh inspirasi. Kenapa? Mungkin sekarang sih sudah tidak muda-muda banget, umurnya cuma beda dikit sama saya. Tapi perjuangan hidupnya yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, di mana semangat untuk menjadi seorang pengusaha atau bahasa Sundanya entrepreneur, bahasa Sunda ya. Itu ternyata sudah mengalir sejak dia masih di bangku SMA. Mungkin di sini juga ada yang masih SMA. Nanti di situ bisa kita juga bertanya lebih lanjut, apa sih yang akhirnya memotivasi di usia yang begitu muda memberanikan diri untuk memasuki sebuah bidang yang mungkin bagi kita yang katakanlah sudah mapan dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah karir, juga belum berani untuk memutuskan meninggalkan kenyamanan yang sudah kita miliki dengan gaji, dengan fasilitas, dan lain sebagainya, untuk memasuki sebuah kuadran atau stage atau level kehidupan yang lebih lagi menjadi seorang pengusaha. Kenapa demikian? Karena menjadi pengusaha itu kelihatannya aja enak pada saat sudah akhirnya, tapi pada saat mulainya, bayangkan kita harus mencari modal, kita harus menggaji karyawan, bukan hanya sekedar memikirkan gaji karyawan dengan segala macam problematikanya, kesulitan keuangan, bagaimana anaknya, istrinya mau sekolah, apa itu nggak membuat terkadang kepala seorang pengusaha itu pecah. Tapi saya yakin setelah kita berbincang-bincang dengan anak muda ini nanti, kita akan memiliki satu wawasan yang berbeda dari saat ini. Kita bisa mendapatkan banyak pencerahan dan akhirnya menimbulkan sebuah keberanian. Saya yakin kehadiran teman-teman semua bisa hadir di sini itu sama seperti saya. Kita punya motivasi untuk lebih baik dari sebelumnya. Kita punya motivasi untuk lebih maju lagi. Mungkin juga kita punya motivasi untuk lebih kaya lagi. It's okay, tidak apa-apa, itu sangat baik. Tapi nanti kita akan juga belajar, karena yang namanya kaya, kita kepengen seperti yang Rasulullah sabdakan. Bukanlah yang hanya sekedar kaya dari segi harta, tapi kaya hati kita, kaya jiwa kita. Nah, sampai akhirnya pada hari ini Remisha berhasil untuk menghadirkan sosok anak muda yang penuh inspirasi ini. Dia adalah Elang Gumilang. Kita sambut kehadiran CEO dari Elang Group yang tadi sudah saya sebutkan. Boleh tepuk tangan, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Lang, boleh kita ada di sini aja, Lang? Iya, kita isi tempatnya. Saya udah disediakan sama panitia. Kalau nggak didudukin, Pak Mali katanya. Pak Mali. Kita santai-santai aja, Lang, di sini. Ini teman-teman dari Remisha dan juga yang hadir di pagi hari ini. Ingin sekali ngobrol-ngobrol dengan Lang. Sebelumnya
saya ngucapin banyak terima kasih di sela-sela kesibukan Lang yang luar biasa padatnya masih berkenan untuk hadir jauh-jauh dari Bogor ke Bintaro Jaya Sektor 9 ini untuk berbagi pengalaman, kemudian juga cerita-cerita Lang tuh yang saya pernah baca sampai merinding gitu asal muasalnya sampai sekarang, dan ternyata Lang udah hadir di sini. Langsung saja Lang untuk bisa sharing kepada kita semua apa yang ingin disampaikan di pagi hari ini, dan sama-sama kita akan mulai acara Islamic Entrepreneur Talk Show dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sini Mas ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya panggilnya kawan-kawan aja ya, karena mungkin kita insya Allah masih seumuran, masih kepala dua ya rata-rata ya. Alhamdulillah, begitu pun juga dengan saya. Cuma saya dua akhir mas, sudah dua akhir sekarang, 20-an akhir. Bisa slide-nya mas? Oke, mungkin tadi Mas Ardian telah sampaikan sedikit profil singkat tentang saya. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu saya itu tidak pernah bercita-cita menjadi developer perumahan seperti saat ini. 10 tahun yang lalu saya hanyalah seseorang yang sehari-hari berjualan minyak goreng keliling. Tahun 2005 saya masih jadi pedagang minyak goreng keliling. Cuman hari ini kita akan bukan hanya masalah story saya, tapi saya juga akan menjelaskan kawan-kawan kenapa kita Indonesia masih kekurangan banyak entrepreneur. Bagi saya, mau jadi entrepreneur, jadi profesional, semuanya sama-sama mulia. Yang karena letak kemuliaan itu lagi-lagi bukan dari pengusaha atau bukan, tapi letak kemuliaan kita lagi-lagi semua itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini saya akan akan sedikit memberikan materi tentang menjadi pengusaha berkarakter dan bermanfaat, karena lagi-lagi yang kita cari dalam berbisnis, uang itu hanyalah sarana, sedangkan goal utama itu adalah bagaimana kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Next mas, maaf. Ini saya kelahiran Bogor 6 April 85. Di sini ada sumuran saya nggak? Oke, ada banyak ya, 85 ya. Oke, next lagi. Oke, jadi minggu depan saya udah jadi kepala 3 nih mas. Jadi udah nggak bisa dibilang masih kepala 2 nih. Berarti usia saya udah lumayan agak tua nih minggu depan. Oke, saya menamatkan kuliah di IPB, di manajemen IPB. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan ke teman-teman apa yang akan kejadian di 2015 sekarang. Teman-teman ada yang tahu tentang AFTA di sini? ASEAN Free Trade Area. Ya, jadi AFTA ini adalah sesuatu yang memang itu adalah perjanjian antara negara-negara Asia Tenggara. Dan teman-teman bukan hanya menjadi penonton, teman-teman harus menjadikan ini peluang sekaligus ancaman. Kenapa peluang? Karena artinya kita akan punya bisnis bisa di mana saja di Asia Tenggara ini dengan bebas. Tapi AFTA ini juga sesuatu yang teman-teman harus antisipasi. Kenapa? Karena kalau kita nggak siap-siap, kita jangan sampai hanya menjadi pasar dan juga tenaga kerja murah. Jadi jangan sampai produk asing masuk, sementara tugas kita hanya membeli, bukan menjadi pemain di dalam AFTA tersebut. Atau sebaliknya, kerja dengan perusahaan yang lain di Asia Tenggara, kita hanya sebatas menjadi penonton, bukan jadi pemainnya. Makanya dengan waktu yang hanya beberapa bulan lagi, saya pikir kita harus bisa memantaskan diri bagaimana menjadi seseorang yang siap untuk menghadapi AFTA tadi. Oke, next mas. Next lagi. Realnya nanti 2020 kita akan menghadapi globalisasi. Jadi ini suatu tahapan dari AFTA lalu ke globalisasi di 2020. Next lagi. Oke. Ini nggak akan saya panjangkan lah karena mungkin rekan-rekan sudah tahu. Next lagi mas. Next lagi. Overview juga next lagi. Lanjut aja. Next. Saya langsung ke history aja. Next. Next lagi. Oke, next. Next. Oke, next. Oke, ini Indonesia masih banyak pekerjaan. Kita punya angka tenaga kerja sangat banyak. Next lagi. Oke, next lagi. Isu Spormea, produk akan banyak buat tenaga kerja asing. Next lagi. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang saya pribadi. Oke, lebih jelas ya? Oke, next mas. Oke, sekarang dari apa tadi saya akan membahas tentang sejarah singkat. Jadi mungkin lebih tepatnya saya dari SD sebenarnya udah berjualan, tapi waktu SD itu kurang lebih tahun 97-98 lah, saya mungkin hanya sebatas having fun, hanya sebatas mencari uang tuh hanya sebatas ya pengen banget mandiri. Dan saya waktu itu belum tahu juga ternyata itu nggak boleh. Jadi kalau bulan Ramadan itu di kampung saya mas ada kayak korek 3 tembak, kalau tembakannya bener yang jatuh cuma 2 dapat mie 1. Ternyata itu judi ya, saya baru tahu. Dan akhirnya saya sadar itu masih kecil, mudah-mudahan bukan dianggap dosa karena belum akil balik mudah-mudahan. Waktu SD saya bisnis itu, lalu ketika SMP itu pun agak sedikit
bandel karena SMP saya itu adalah sekolah anak-anak orang kaya katanya, sedangkan saya orang sederhana. Saya waktu itu suka jualan yaitu tanah liat. Jadi kalau setiap ada kerajinan tangan, teman-teman kan anak-anak borju, mereka nggak tahu apa itu tanah liat atau semacamnya. Saya biasa jualan tanah liat ke mereka. Jadi satu plastik jadi jualan berapa. Nah tetapi semangat wirausaha itu mulai tertanam sejak dari SMA. Kenapa SMA? Itu terinspirasi waktu itu memang hobi saya salah satunya baca. Saya membaca buku tentang Muhammad as a trader. Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha dan bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat menancap di hati. Kenapa? Karena kalau kita sekarang bilang kepada rekan-rekan, wah saya kan nggak punya modal. Rasulullah tuh nggak punya modal dalam mulai bisnisnya. Rasulullah anak yatim piatu. Rasulullah nggak punya keilmuan. Tapi bagaimana mungkin seorang yang tadinya 6 tahun sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya, 12 tahun beliau belajar berdagang dengan pamannya, lalu di usia 25 tahun beliau menjadi seorang pengusaha, bukan hanya seorang pengusaha terkenal, tapi beliau adalah seorang pengusaha yang dengan kekayaannya mereka menghargai saja 20 ekor unta merah usia 25 tahun. Mungkin sekarang setara dengan 20 Mercedes lah, itu menghargai saja. Bagaimana seorang, jadi kalau dibilang Rasulullah itu miskin, bagi saya Rasulullah itu punya 3 fase kehidupan. Fase pertama adalah ketika muda, dia sangat kaya raya, sangat kaya raya Rasulullah. Bahkan menghargai saja 20 ekor unta merah. Usia 40 tahun, beliau mensederhanakan hidupnya karena kehidupan beliau tidak lagi berpikiran untuk pribadinya saja. Ketika menjelang wafat, beliau bukan lagi memikirkan sederhana, tapi memiskinkan diri. Kenapa memiskinkan diri? Padahal beliau itu punya harta banyak banget, tapi setiap dapat harta, dibalikan lagi ke masyarakat, dibalikan lagi ke umat. Nah, itu memberikan kita satu PR. Jadi dunia itu hanya cukup di tangan, dan ternyata Rasulullah memiliki fase hidup, pernah kaya raya, pernah juga sederhana, dan pernah memiskinkan diri. Jadi bagi saya Indonesia ini masih sangat butuh sekali pengusaha-pengusaha. Kenapa? Karena kalau katanya suatu negara akan bangkit jikalau minimal dari penduduknya itu orang salah 0,2% adalah pengusaha, sedangkan Indonesia hanya punya 0,018%. Jadi itu kata ekonom katanya. Jadi kalau suatu negara mau bangkit, maka jumlah pengusahanya minimal 10%. Nah, masalah Indonesia masih sangat kurang. Apalagi kita nggak hanya butuh pengusaha, kita juga butuh pengusaha yang bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah sosial. Nah, itu salah satu inspirasi saya ketika SMA. Dan terus terang waktu SMA itu saya bukan bercita-cita menjadi developer seperti saat ini. Cita-cita saya hanya ingin menjadi pedagang ayam goreng keliling. Karena waktu itu salah satu hobi saya SMA itu adalah masak. Mungkin lucu juga ya, anak laki-laki hobinya masak. Kenapa? Karena bagi saya ya mungkin apapun halal, yang penting halal dikerjakan. Sampai akhirnya orang tua saya waktu itu saya jualannya hanya donat keliling. Setiap hari penghasilan saya kurang lebih 50.000 waktu itu. Dan itu pun terus terang saya bukan berjualan di sekolah saya sendiri. Saya berbagi wilayah sama kawan saya, namanya Rustiono, anak Bintaro juga, dia kuliah di STAN, tapi sekarang jadi profesional Rustiono ini. Jadi dia itu kalau sama saya habis sholat subuh kita ngambil donat ke pabrik, terus nyebarkan donat ke sekolah-sekolah yang ada di Bogor. Jadi kalau bagi saya dia guru bisnis saya yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau saya mungkin datang ke anak-anak SMA yang suka tawuran saya masih berani. Cuman Rustiono ini kawan saya lebih berani lagi. Kenapa? Karena dia berani untuk jualan donat di tempat-tempat yang nggak ada laki-lakinya. Jadi SMK isinya perempuan semua. Kalau saya malu banget kalau ngadepin perempuan. Oh, temen saya lebih berani lagi. Jadi bagi saya itu satu pelajaran, wah itu luar biasa mentalnya kawan saya. Kalau ngadepin yang tawuran atau semacam saya nggak nge-fair. Tapi kalau ngadepin yang isinya perempuan semua saya malu orangnya. Nah, jadi bagi saya dia guru saya, salah satu guru saya, dan ternyata dari pelajaran itu kita bisa dapat penghasilan 50.000 sehari. Dan bagi saya usia tahun 2002-2003 punya penghasilan sehari 50.000 lumayan juga. Karena waktu itu cita-citanya sederhana, jualan donat tuh hanya bridging, hanya jembatan untuk punya uang 10 juta. Lalu saya pengen menjadi pedagang ayam goreng keliling ketika kuliah nanti. Jadi cita-citanya tidak besar, tidak cita-cita menjadi real estate atau semacamnya. Sampai akhirnya orang tua saya tahu saya jualan donat, disuruh berhenti. Karena bagi saya ridho orang tua adalah ridho Allah, saya berhenti. Tapi cara mencari uangnya itu dirubah. Yang tadinya mencari uang itu lewat jualan, saya rubah taktik mencari uangnya lewat perlombaan. Makanya alhamdulillah ketika SMA itu kelas 3 banyak prestasi. Saya pernah juara ekonomi 10 Jawa di IPB, dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa masuk IPB. Saya pun juara kompetisi ekonomi di FEUI dulu, juara juga se-Jabodetabek. Itu pun
dapat jalur kayak PMDK gitu untuk masuk di UI, dan saya dapat juga kuliah di luar. Dulu aku jual akuntansi nasional. Tapi terus terang itu semua yang saya cari itu bukanlah uang, bukan penghargaan, tapi yang saya cari adalah uang. Kenapa? Karena bagi saya butuh modal untuk saya menjadi pedagang minyak goreng keliling. Sampai akhirnya waktu itu uang yang bukan ada, cuma ternyata Allah memberikan saya ujian. Ujiannya apa? Waktu itu keluarga kami ada suatu masalah yang mengakibatkan saya nggak punya rumah atau semacamnya, dan uang yang saya butuhkan untuk bantu keluarga dulu. Tapi saya pikir, saya dulu kadang-kadang suka menyalahkan, kenapa saya tidak dilahirkan dari anak orang kaya yang mungkin kalau butuh modal, butuh apa dengan gampangnya. Cuman dulu seperti itu, dan saya pikir alhamdulillahnya saya yang sebatas di mulut, bukan alhamdulillah dalam bentuk nyata. Sampai akhirnya sekarang sih saya bersyukur. Kenapa? Bisa jadi kalau saya dilahirkan dari keluarga yang sangat berada, apa-apa mudah, mental saya tidak mental, fighting spirit tidak ada. Dan dari situlah akhirnya saya sekarang sangat bersyukur sama Allah. Allah memberikan saya fighting spirit dan juga doa dari orang-orang tua saya. Karena bagi saya orang tua itu yang mahal itu bukanlah uang, bukan juga apapun juga. Yang mahal dari orang tua adalah doanya orang tua pada kita. Di balik tahajud mereka, di balik doa mereka, di balik doa mereka, itulah yang membuat kita bisa sukses sama tidak. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Sampai akhirnya pilihan saya jatuhlah di IPB. Kenapa di IPB? Karena pertimbangan saya kuliah di luar dapat, kuliah di universitas lain dapat. Tapi saya kenapa milih IPB? Waktu itu salah satu saya hobinya baca, saya suka baca Sun Tzu. Sun Tzu itu panglima militer di Cina. Dia mengatakan jika kita tahu medan perang kita, musuh kita akan memenangkan pertarungan 50%. Kalau kita tahu medannya, kita akan bisa memenangkan pertarungan 100%. Nah dari situ saya pahami, berarti saya harus menguasai bisnis di Bogor. Kenapa Bogor? Karena saya pikir Bogor yang paling saya ngerti medannya. Sampai akhirnya saya memilih tetap kuliah di Bogor di IPB. Nah tetapi tadi ada suatu musibah yang mengakibatkan uang yang saya kumpulkan ludes, dan saya harus mulai lagi dari nol. Tahun 2003-2004 saya mulai bisnisnya lagi, yaitu menjadi pedagang sepatu keliling. Waktu itu kalau sebelum kuliah saya ngambil dari distributor, kadang di Taman Puri, kadang di mana, ngambil sepatu-sepatu yang seperti itu. Terus dengan katalog saya jual kamar demi kamar di kampus, karena di IPB itu sistemnya adalah asrama. Alhamdulillah sebulan tuh ya lumayan omset jutaan juga ada. Cuman bagi saya yang mahal itu adalah harapan, karena bagi saya jangan sampai mimpi menjadi entrepreneur habis gara-gara masalah. Saya pikir saya tetap harus berjalan, dan yang bisa saya lakukan waktu itu adalah berjualan sepatu keliling di kampus. Waktu itu juga pernah menjadi pedagang lampu, karena di kampus saya sering mati lampu. Saya nggak punya link pabrik lampu. Searching di internet saja ternyata dapat distributor sepatu lampu. Kalau saya datang ke pabriknya, dan strateginya saya hanya minta PO dari kampus saya, purchasing order. Nah ketika itu dapat, saya bisa bisnis lampu tanpa modal. Kenapa? Karena dengan modal purchasing order tadi, saya bisa sekali drop belasan juta. Kenapa? Itu tanpa modal. Yang penting kita punya keberanian, yang penting kita punya namanya ini keberanian lah. Lalu sampai berjalan waktu, setiap semester pendek, setiap kejadian libur, saya memang tidak terorientasi pada bisnis, pada pendidikan. Orientasi saya kalau semester pendek, saya lebih banyak datang ke jalur Pantura, cari ikan. Harga ikan di Indramayu sekian, di Bogor sekian. Ini potensi bisnis. Pernah hampir saya menjadi tukang ikan keliling tadinya. Cuman ternyata Allah tidak meridhoi saya jadi seperti itu, dan akhirnya saya lakukan di tingkat 2 itu, saya menjadi pedagang minyak goreng keliling. Kenapa? Karena waktu itu saya lihat di IPB itu banyak kantin, banyak jualan token, harga minyaknya jauh. Akhirnya saya datang ke pabrik-pabrik, ternyata selisihnya bisa Rp500 per kilo. Dan terus terang yang ngasih, saya nggak punya modal, yang ngasih modal ke saya itu adalah ibunya kawan saya. Ibunya baru di PHK, dia bilang, "Lah kita sama-sama orang susah, udah kamu ditolak, mulai dari 4 juta, 10 juta. Jadilah saya tukang minyak goreng dengan uang itu tadi." Nah, itu pun gak gampang. Saya datang ke salah satu BPRS. Kebetulan dulu saya ada surat motor atau apa, saya menjaminkan. Kata yang punya BPRS, saya lebih baik kasih modal ke tukang gorengan daripada ke mahasiswa. Mahasiswa gak bisa percaya. Celup. Dan iklim yang namanya entrepreneurship itu gak kayak sekarang. Kalau sekarang kayaknya orang di mana-mana menggaungkan entrepreneurship, negara, BUMN, semua kayaknya, sampai ke masjid-masjid. Kalau zaman saya berbeda. Jadi setiap ada bantuan dari kampus, itu hanya sebatas mimpi. Pas datang, belum dapat atau semacamnya.
Nah sekarang iklimnya beda dan teman-teman harus bisa memanfaatkan iklim di mana entrepreneurship menjadi salah satu goal dari pemerintah kita sekarang. Nah balik lagi ke jualan minyak goreng tadi, sampai juga pernah datang ke teman saya yang dia pengelola dana zakat, mau dikasih dana zakat, wah saya pikir saya nggak perlu pakai dana zakat, masa dianggap sebagai mustahil seperti itu. Nah sampai akhirnya jadilah tukang minyak goreng, dan kadang-kadang jadi minyak goreng itu bukan hanya capeknya, karena setiap hari itu awalnya saya nggak ada kendaraan, saya harus menempuh berkilo-kilo dengan membawa minyak goreng, awalnya pakai angkot. Dan pernah suatu kali kejadian tangan saya lagi pernah luka kena minyak goreng, makin bentuknya makin gak beraturan. Dan jadi pedagang minyak goreng bukan hanya capek, kadang malu juga. Kenapa malu? Bayangkan saja kita mahasiswa sementara kita mendrop minyak goreng, kadang-kadang yang paling saya malu kadang-kadang mendrop minyak goreng itu ke asrama putri, dimana asrama putri itu isinya teman-teman kita semua, perempuan-perempuan semua. Wah kadang-kadang malu. Tapi saya juga yakin Allah memberikan kita masalah, tapi Allah juga memberikan kita solusi. Kadang-kadang ketika saya mendrop minyak goreng tadi, solusinya apa? Kadang-kadang saya pakai helm pak. Jadi orang nggak tahu itu siapa tukang minyak goreng itu, mana temennya sendiri itu. Ya itu salah satu kisah-kisah unik kurang lebih 10 tahun lalu masih kejadian seperti itu. Sampai akhirnya waktu itu ada seorang guru saya mengatakan, seorang mahasiswa harusnya berbisnis menggunakan otak bukan otot, karena menjadi pedagang minyak goreng itu pakainya otot. Kenapa? Sehari itu saya rata-rata mengirim hampir 500 kilo sehari. Lumayan capek, kuliah terganggu. Akhirnya saya memutuskan buat lembaga bahasa Inggris waktu itu di kampus. Alhamdulillah berjalan lancar. Sampai akhirnya apa sih yang membuat seorang Lan Gumilang itu berubah haluan ke properti? Oke, sampai akhirnya saya sadari saya sudah membakar kapal saya, karena bagi saya kuliah di Bogor itu saya membakar kapal. Kenapa sih? Karena saya udah dapat kuliah di luar, ya diambil, kuliah di lain, ya diambil. Saya kuliah di Bogor. Nah sampai akhirnya ketika itu saya sadari bisnis apa yang bisa saya lakukan dan itu bisa membuat perubahan hidup. Istiqoroh. Dan waktu itu meskipun saya belum pernah ke Manhattan City, ke New York, di dalam mimpi itu bilang bangunan keren-keren, kata orang dalam mimpi itu yang bangun kan kamu. Padahal bangunan itu kayak di Manhattan City, meskipun saya belum pernah ke sana, kata orang apakah ini isyarat dari Allah saya harus masuk bisnis properti. Waktu itu bisnis properti bukanlah bisnis yang mudah rekan-rekan semua, karena kita tahu bisnis properti itu adalah bisnis yang padat modal. Langkah awalnya ini adalah kawah candra di muka saya yang pertama, dan ini bagi saya adalah dark age saya yang pertama. Mungkin masa-masa kelam saya yang pertama. Kenapa? Pertama kali saya ketika masuk properti ini adalah ada kawan saya, dia menawarkan dana sekian, kakaknya kata miliarder. Datanglah saya ke kakaknya. Ternyata ketika saya datang ke kakaknya bukan miliarder, malah saya disuruh ngambil KTA, kredit tanpa agunan. Ini jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Masih 18 tahun, tapi bukan saya yang ngambil, kakaknya yang ngambil, tapi yang tanggung jawab saya. Oke, sebagian dapat 150 juta, sebagian dana sewa jaminan dan masuk perbankan. Nah, yang seharusnya hari Kamis itu dana cair sekian miliar dari bank karena pakai rekening koran kakaknya tadi. Hari Selasa, orang yang punya jaminan tadi yang udah disewa meninggal dunia. Bayangkan usia 18 tahun, utang 150 juta, setiap bulannya 8 juta 700 selama 2 tahun. Stres kan? Lumayan stres, tapi itu jangan dicontoh sama kawan-kawan, karena bagi saya itu adalah masa-masa jelek saya dulu. Tapi adilnya Allah, disitulah saya untuk menutupi hutang tadi, mulai menjadi sales perumahan, tahun berikutnya menjadi kontraktor, sampai akhirnya lama-kelamaan saya jadi mengerti bagaimana bisnis properti itu. Sampai akhirnya ada satu lahan, waktu itu kebetulan punya salah satu koperasi kepolisian, kebetulan tanahnya itu sudah nggak berkembang gitu. Saya tawar, saya bayar harusnya 1,6 miliar itu 5 hektar dulu. 5 hektar, saya nggak punya uang sebanyak 1,6 miliar. Kemudian lokasinya sudah cat and fill, sudah diisi, sudah ada set plan. Cuman karena memang perumahan mati, nggak berkembang. Lalu saya akhirnya menawar waktu itu ke Kopol itu, saya bayar selama setahun. Saya DP dulu aja 200 sekian juta, dan itu pun bukan uang saya, uang teman-teman saya invest. Dan ternyata alhamdulillah dalam waktu 1 tahun, saya nggak bisa sebut awalnya mas. Karena sensitif, keuntungan. Pokoknya dari modal hanya 340 juta, omset pertama itu kurang lebih 17 miliar. Jadi ternyata wah enak juga ya properti ya, modal 340 juta, banyak financial engineeringnya, nilai proyek dapat 17 miliar. Dan ternyata disitulah saya mulai kecanduan dunia properti. Tahun berikutnya bikin lagi properti. Next lagi mas, next lagi. Oh ya,
ceritanya sampai situ dulu, nanti ada next project. Oh ya, sebelumnya lagi Mas, maaf. Oke, ini achievement, jadi ternyata bis property ini bagi saya bukan hanya menghantarkan saya pada secara keuangan, juga alhamdulillah banyak prestasi yang didapat baik secara nasional maupun internasional. Kalau secara nasional, saya pernah menjadi wirausaha muda Mandiri Bank Indonesia 2007, juga dapat dari Presiden sebagai pemuda andalan Nusantara tahun 2010 dulu dari Presiden. Juga NSN Young, karena NSN Young itu belum pernah ada dalam sejarah NSN Young internasional, usia 25 tahun masuk dalam NSN Young. Dan bagi saya, sebenarnya itu adalah cita-cita saya. Kenapa? 2010 lalu, usia saya 25 tahun. Dan impian saya 2010 kan, saya pengen jadi seorang di usia 25 tahun. Secara ekonomi masyarakat, ataupun sekelompok institusi memberikan penghargaan-penghargaan tadi. Tapi bagi saya alhamdulillah sekali ternyata dari seseorang yang tadinya 10 tahun lalu menjadi seorang pedagang minyak goreng keliling, atau lebih tepatnya 12 tahun lalu masih tukang minyak goreng, ternyata kalau memang Allah udah keluar kehendak terjadi maka terjadilah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Yang tadinya, oh saya kan bukan anak orang kaya, saya kan tidak punya kemampuan, biarlah berjalan terus saja. Tugas manusia hanya dua, luruskan niat dan maksimalkan ikhtiar saja. Nanti masalah jalan biar nanti Allah yang akan kasih. Oke, next lagi Mas. Oh ya, kita masuk ke propertinya. Ini tadi sejarahnya. 2008-2009 alhamdulillah saya udah mulai proyek-proyek berikutnya. Tapi 2009 saya mendapatkan dark saya yang kedua, maksudnya masa kelam saya yang kedua. Kenapa? Saya dapat godaan. Godaan saya yang kedua itu tahun 2009, ada tanah kurang lebih 12,8 hektar. Waktu itu saya hotel 5 menit saya beli, padahal itu lokasinya berada di belakang perumahan saya yang pertama. Perumahan saya pertama saja NJOP-nya sudah 250.000. Saya beli lokasi saya yang kedua, yang kelima, ini proyek kelima, 12,8 hektar itu hanya dengan harga 1 miliar. Artinya berapa? Semeter cuma Rp8.000. Meskipun tadinya itu mau jadi tempat penangkaran buaya oleh Pemda, menjadi akhirnya dirubah, disulap 12,8 hektar, alhamdulillah. Tapi godaannya apa? 2010 saya iseng-iseng coba di appraisal ke bank. Ternyata nilainya menjadi 15,4 miliar. Padahal modal saya cuma 1,8. Disinilah bagi saya godaan. Waduh, enak banget ya pakai bank. Akhirnya waktu itu 12,8 hektar, saya dapat 15,4, dan dari situlah bisnis model saya sudah berubah. Yang tadinya sendiri mulai pakai perbankan, dan ternyata usia 25 tahun, tapi hutang saya sudah 40 miliar waktu itu. Sebulan saja 500 juta lumayan saja waktu itu. Ini jangan dicontoh lagi-lagi, ini semua adalah pelajaran hidup. 500 juta sebulan, jadi dulu tahun 2010 mungkin satu Alphard saya keluarin setiap bulan, itu untuk bunga aja. Itu seperti membuang garam ke laut. Tapi bagi saya ini terus terang saya selalu call satu, gak pernah macet. Cuma saya takutnya bisnis model sendiri takutnya kurang diridhoi Allah. Karena 2011 saya masuk ke pertambangan, alhamdulillah gagal di pertambangan, rugi juga. 2012 tiba-tiba rumah subsidi itu oleh pemerintah dihentikan dulu karena menterinya ganti. Dan bayangkan saja tanpa penjualan kita harus bertahan setiap bulan tuh selain gaji, selain bayar bank tadi, banyak sekali beban-bebannya. Sampai akhirnya 2013 saya sadari bisnis modelnya tidak bagus, dan akhirnya alhamdulillah sekarang strategi bisnis model saya itu sudah tidak ada lagi, dan alhamdulillah saya sudah tidak ada hutang ke bank seperti itu. Jadi bisnis model sendiri sudah saya tinggali, dan akhirnya 2013 bisnis modelnya adalah kongsi. Jadi siap ada proyek baru, saya beli dulu, saya kasih izin, dan satu proyek satu PT. Lalu ketika sudah aman semua, investor masuk, uang saya tarik. Sampai akhirnya saya holding company. Next lagi Mas. Nah, oke. Bisa ditanya? Jadi sekarang kurang lebih, enggak ini di next aja deh. Kurang lebih ada 15 project, next lagi. Oke, dan bisnis model kami di 2014 pun sudah berubah. Yang tadinya laku itu nah, yang bisnis model kita biasanya adalah ngebebasin lahan. Laku terhitung 2014 sudah tidak lagi ngebebasin lahan. Tapi yang kita lakukan biasanya adalah take over, baik take over perusahaan maupun take over tanah yang sudah jadi. Biasanya kredit macet yang ada di perbankan ataupun perusahaan yang harusnya propertinya bagus itu mandat. Kita take over. Nah, salah satunya kemarin 23 Juni kemarin kita belajar untuk take over salah satu perusahaan internasional, Setco Holding Company. Setco itu adalah perusahaan yang punya bank muamal di Indonesia, di perbankannya, dan satu lagi dia punya perusahaan properti di Indonesia, PT Manakib. Nah, PT Manakib ini alhamdulillah kita akuisisi kurang lebih 95 hektar semuanya.
Tapi bagi saya alhamdulillah, kenapa? Karena kalau kata orang saya dapat durian runtuh karena aset yang harusnya sekian ratus miliar atau triliunan bahkan saya beli hanya dengan 20 atau 30% dari harga seharusnya. Dan bisnis model ini sangat seru, dan mungkin ini Mas Maulana, beliau saya lihat icon pasar modal, dan sekarang pun bisnis model kami, saya pribadi sudah tidak menggunakan bank, tidak menggunakan juga kongsi, tapi sekarang saya menerbitkan sukuk biasanya Pak, menerbitkan sukuk. Jadi setiap take over, sukuk lempar sukuk, dan ternyata itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih tenang di hati. Seperti itu. Next lagi Mas. Oke, ini next aja deh. Next aja, ini lokasinya. Oke. Dan tadi sesuai dengan next lagi Mas. Ya next aja. Jadi sekarang bisnis model kita tuh mengubah proyek-proyek macet menjadi proyek-proyek lancar kembali. Next lagi. Oke, next. Oke. Oh, dan ini kita pakai RDTP, pakai apa? Lanjut lagi, next. Oke, lanjut aja. Ini terlalu teoritis kayak gini. Oke, next. Oke, next lagi. Next. Oke, jadi saya berbisnis gaya David mengalahkan Goliat. Mohon maaf, ini saya pakai materi ini karena waktu ini materi ini saya pakai untuk saya menjadi ikon Bank Indonesia. Jadi waktu itu saya diminta Bank Indonesia untuk roadshow mulai dari Papua, Ternate, juga ke Jogja dan lain-lain. Jadi saya menggunakan materi ini. Jadi bagaimana namanya masa ekonomi saya. Nah, berbisnis bergaya David untuk mengalahkan Goliat. Mungkin rekan-rekan udah pernah baca bukunya Max Malcolm kalau nggak salah. Saya lupa namanya siapa. Dia tentang Goliat versus David versus Goliat. Itu bukunya kan beli atau semacamnya. Nah, bagaimana bisnis kita meskipun bisnis kecil tapi bisa mengalahkan bisnis yang besar. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu ya kisah Nabi Daud versus Jalut, mungkin pernah dengar ya kisahnya ya. Jadi bagaimana ada dua kerajaan besar, Talut raja yang baik melawan Jalut raja yang jahat. Suatu ketika akan terjadi pertarungan besar dan Allah menguji Talut raja yang baik tadi dengan suatu sungai, dan akhirnya pasukannya sangat, karena diuji dengan sungai dan ternyata udah banyak minum, akhirnya berkurang banyak sekali pasukannya. Sampai akhirnya satu-satunya cara untuk mengalahkan Jalut adalah dengan bagaimana face to face tarungannya. Akhirnya ditanya ke pasukannya, siapa di antara kalian yang berani melawan Jalut, akan kuberikan setengah dari kerajaanku, kata Talut. Lalu akan kuberikan anakku sebagai untuk jadi istrimu. Ternyata nggak ada yang berani. Yang berani cuma ada seorang anak muda, kurus kering. Dia tanya sama Talut, kok kamu berani banget? Apa prestasi kamu? Usia 6 tahun saya pernah mengalahkan serigala. Apalagi? Ketika usia 12 tahun saya pernah mengalahkan yang namanya singa. Apalagi? Lalu Nabi Daud alaihissalam mengatakan, apakah Jalut itu lebih kuat dibandingkan singa tadi? Akhirnya diamlah, dan ternyata terjadi pertarungan karena Nabi Daud senjatanya adalah tafel, dan ternyata ditembak dari jauh tembak, dan akhirnya dibunuhlah Jalut tadi. Nah, salah satu kisahnya ternyata kecil itu bisa mengalahkan besar karena banyak hal. Contohnya, kebetulan saya Endover Internasional. Dari Endover ini saya mendapatkan beberapa mentor. Salah satu mentor saya kan Pak Kirap Satali, Pak Cyril, dan Pak Harun Ciputra, Pak. Nah, Pak Harun bilang ke saya, kalau saya masuk ke real estate, janganlah, kita beda pasar. Tapi kalau Ciputra masuk ke pasar itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena HPP kita udah terlalu tinggi, HPP kita. Jadi lagi-lagi beda segmen, lagi-lagi beda pasar. Nah, jadi lagi-lagi keenakannya kita masih perusahaan kecil, kita masih lebih lincah karena kita tidak punya beban HPP yang besar setiap bulannya, beban gaji atau semacamnya. Makanya bagi perusahaan-perusahaan yang baru, rekan-rekan bisa lebih banyak kreativitas, tidak terlalu banyak beban. Jadi kalau saya kadang-kadang sekarang bukan masalah untung rugi lagi dalam perusahaan, kita bagaimana bisa menjaga karyawan kita masih bisa gajian nggak bulan depan, masih bisa aman nggak, karena pikiran kita bukan lagi untung rugi, semuanya tercukupi seperti itu. Oke, next Mas. Yang pertama adalah bagaimana berbisnis itu karena visi bukan karena materi. Mungkin rekan-rekan pernah tahu ada satu merek obat namanya MERCK, Merck itu besar. Ini dalam bukunya Parena Kasali yang saya baca. Itu bukan karena dia ketika saat bisnis yang sifatnya kapitalis, bukan. Tapi semenjak Merck menemukan suatu besar. Ada juga Cadbury. Cadbury itu ketika Cadbury diakuisisi sama Amerika, yang marah itu bukan pemerintah Inggris, tapi yang marah adalah rakyat Inggris. Kenapa? Dengan ada Cadbury tadi, ternyata masyarakat pendidikannya terjamin, ekonomi sejahtera, apa-apa sosialnya pun bagus. Jadi ternyata bisnis, kalau kita bisnis mengejarnya uang, kita akan capek. Tapi kalau bisnis yang kita kejar adalah visi, kita akan capek.
Visi saya adalah bagaimana Indonesia masih punya 70 juta rakyat yang belum punya rumah. Atau lebih tepatnya kita punya angka backlog 13 juta. Dan bisnis model saya banyaknya adalah bisnis untuk rumah-rumah masyarakat kecil. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah visi. Kenapa? Mengentaskan masalah-masalah negara, masalah bangsa. Dengan itu, jadi bagi saya sekarang solusi kita untuk membangun bangsa ini adalah dengan keteladanan dan memberikan karya. Jadi seperti itu rekan-rekan tadi. Berbisnis karena visi bukan materi, dan salah satu hukum di ekonomi adalah ada yang namanya the law diminishing return. Suatu titik di mana kalau kita sudah mencapai titik kepuasan kita, misalkan anak-anak muda pengen berbisnis, tapi visinya young rich and famous, misalkan pengen muda, kaya, terkenal. Tapi tiba-tiba udah dapet, percaya itu akan turun habis itu. Kenapa? Karena kalau bisnisnya yang ngejar itu tadi, ya akan turun. Tapi kalau bisnis karena visi, bagaimana ingin melayani, bagaimana ingin berbuat yang terbaik, bisa itu akan lebih abadi. Makanya berbisnislah karena visi bukan karena materi. Karena materi kita akan capai. Next lagi mas. Oke, next. Oke, ini mungkin udah ada baca buku ini belum? Man of Honor. Oke, mas sudah baca. Ini salah satu saya sangat kagum sama Pak William Surajaya. Di buku Man of Honor ini, oke lagi mas. Jadi bagaimana ataupun Pak Ci, Man of Honor ini menceritakan tentang suatu kisah yang namanya bagaimana seorang Pak William Surajaya itu orangnya sangat mementingkan masyarakat. Ketika dulu punya bank namanya Bank Suma, itu terjadi negatifisme, beliau tinggal pilih nama baik atau bangsa ini hancur. Beliau nggak bisa bayar kecuali satu hal, bagaimana saham Astra dijual keluar. Nah ternyata beliau lebih milih kehilangan saham Astra. Nah disitulah dia salah seorang yang sangat mementingkan namanya masalah bangsa. Kenapa? Karena kalau sampai tidak dijual, Indonesia bisa terjadi krisis moneter waktu itu. Karena saking besarnya asal. Lagi mas. Jadi berbisnis karena visi itu akan lebih tenang dan kita akan banyak melayani orang. Ini visinya Landruk. Tadi kita ingin menjadi yang terbesar Bogor 2020 baru Jawa Barat next. Jadi karena gini rekan-rekan, anak muda biasa punya dua penyakit dalam berbisnis. Pertama, dia ketika sukses di usia muda, dia merasa saya hanya masih muda udah susah, apalagi nanti. Padahal kita nggak tahu masa depan kita. Yang tahu masa depan hanya Allah. Tugas kita hanya luruskan niat dan maksimalkan ikhtiar. Kedua, biasanya anak muda tuh punya penyakit, kalau udah sukses, satu, dia pengen cepet-cepet faktor kali. Oh, udah sukses nih di Bintaro, buat di Papua, buat di Aceh, buat di mana-mana. Itu bisa. Padahal nama kita itu lebih mahal, kalau nama kita jatuh, itu lebih mahal. Oh, bisnisnya tergesa-gesa sih. Makanya lebih baik kuasai satu daerah, tapi benar-benar jadi raja di daerah tersebut. Next mas. Ini lebih baik menjadi kepala tikus daripada butuh harimau, bangun integritas. Next lagi mas. Jadi kenapa alasan saya pribadi langsung tetap fokus di Bogor? Oh kayaknya bukan di Bintaro, buat mana? Oke, pertama adalah Bogor adalah kota terpadat kedua setelah Jakarta. Ini kurang lebih ada 6 juta penduduknya. Bagi saya ini secara analisa market pun cukup ya logika pasarnya masing-masing itu menggiurkan. Next lagi, rekan-rekan tahu BSD yang dekat sama Bintaro itu ketika dibebaskan tahun 91 harganya berapa? Setahu saya, dapat bocoran, kalau nggak salah tahun 91 BSD itu kurang lebih 25 tahun yang lalu, berarti 24 tahun lalu, harganya hanya Rp170 per meter. Sekarang berapa BSD? Belasan juta atau 10 juta lah. Ya. Bisnis apa yang dalam waktu 24 tahun nilainya habis 100.000 kali lipat? Makanya ada suatu filosofi, kalau kita pengen membuat anak cucu kita selalu aman secara ekonomi, maka harus punya properti. Karena properti itu harganya terus naik. Dan salah satu kalau bagi saya pribadi, properti yang bagus itu bukan properti di Sudirman, di Kuningan, tapi properti yang akan dilalui sama tol. Karena tol itu adalah indikator kita beli masih murah, nanti akan naik. Nah, ini tol-tol yang ada di Bogor, pertama adalah tol sebelumnya mas, maaf. Sebelumnya lagi, ya. Pertama adalah Bogor Touring Road, ini menghubungkan antara Sentul sampai IPB Darmada. Next lagi, ini sudah berjalan tol Antasari, itu dari Jakarta dan ke Bogor akhirnya. Terus ada Bogor Enering Road, ini yang menghubungkan dari Cibinong sampai akhirnya ke bandara. Dan yang terakhir adalah tol Ciputi dari Sukabumi. Jadi di mana ada tol, saya biasa ngikutin situ. MNC bikin Disneyland di Indo 1000 hektar. Saya juga buat di sana sekian hektar. Jadi ternyata kuncinya adalah bagi saya pribadi adalah lebih baik kita fokus pada satu daerah, tapi kita kuat daripada kita cepat-cepat. Jadi jangan sampai gini rekan-rekan. Ada satu bisnis yang bisnis teman-teman kalau bisnis harus punya underlying. Jangan sampai gini.
teman-teman memfranchise-kan satu bisnis, misalkan makanan, terus kalau orang rugi bilang, terus kalau saya rugi saya dapat apa? Ya sejelek-jeleknya uang bapak dapat gerobak pak. Ada yang mau kayak gitu pak? Kan nggak mau kan? Tapi kalau bisnis properti, bagi saya sejelek-jelek uang yang kita tanam menjadi tanah. Sedangkan asalkan kita tidak pakai hutang. Jadi kalau kenaikan harga tanah dibandingkan namanya inflasi masih jauh naik harga tanah. Yang penting kita tidak punya namanya hutang konsepnya. Tidak ada rate, tidak ada bunga yang mengejar kita. Jadi kuncinya itu mas. Jadi saya lebih baik kongsi daripada sendirian tapi nggak kuat. Next lagi mas. Oke. Bangun aset jangan bangun gaya hidup. Jadi makin lama saya makin menyadari hidup itu hanya sebentar dan sederhana. Makanya lebih baik kita bangun aset jangan bangun gaya hidup. Mohon maaf. Bangun aset itu apa? Jadi kalau saya lebih suka investasi di sesuatu yang kalau kita diemin pun harga naik. Tanah, rumah, semacamnya. Kalau gaya-gaya apa? Mobil mewah. Mobil mewah itu harganya akan turun. Terus beli apa lagi? Yang pokoknya yang akan turun itu bukan bagus untuk aset, itu hanya untuk gaya hidup. Makanya bangunlah aset, bukan bangun gaya hidup. Next lagi mas. Nah, makanya kenapa saya bangun holding company, satu PT, satu project. Next. Oke, dan yang terakhir adalah semangat tolong ini next aja deh. Oke, next. Dan terakhir adalah bangun kekuatan langit yang seperti tadi bilang, agama kita sudah mengajarkan kepada kita banyak hal sekali bagaimana untuk sukses. Karena sukses, indikator sukses itu bukan dilihat dari banyaknya uang, tingginya jabatan, tapi bagaimana apa yang kita miliki itu bisa menjadi sarana kita untuk lebih takwa lagi pada Allah. Sholatnya tepat waktu, bagaimana tahajudnya, bagaimana doanya, bagaimana dengan jalan tadi kita bisa menjadi anak yang berbakti orang tua kita, bisa jadi sahabat yang bikin solusi dan lebih lagi bagi bangsa. Sepertinya sudah jam 10:30 mas Abidin. Saya jadi soalnya cuma 1 jam, nggak terasa kalau ngomong depan. Itu saja, demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tepuk tangan dong untuk lebih semangat lagi untuk Lang Gumilang. Wow, Lang, waktu kita ngobrol-ngobrol, masalah mungkin tahun lalu ya di Indonesia Morning Show Dinner, itu terus terang belum sekomprehensif ini. Pembahasan ceritanya, pengalamannya, kemudian juga tips-tips nasihat yang Lang bisa bagi seperti yang teman-teman, rekan-rekan bisa dengar di kesempatan pagi hari ini. Jadi memang ini merupakan satu momen yang luar biasa buat kita semua, buat khususnya saya sendiri Lang sangat bersyukur gitu. Ternyata di hari Minggu yang seharusnya saya ini meluangkan waktu dengan keluarga, tapi ternyata karena memang niat saya dari sejak awal untuk mau terlibat sebagai pembina di Remisya, ternyata banyak sekali keberkahan yang Allah juga berikan kepada saya. Hari ini saya bisa belajar dari seseorang yang usianya lebih muda dari saya, dan ini juga memang yang kita harus lihat bahwa di sekitar kita ini banyak sekali sebenarnya pembelajaran hidup yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk kita melangkah ke depan yang lebih baik. Seperti hari ini kita udah belajar dari Elang. Bayangkan dari seorang yang punya cita-cita sederhana gitu, kepengen jadi pedagang keliling, dari mulai pedagang roti, pedagang minyak gitu kan, sampai akhirnya bisa menjadi pengusaha developer yang konon sudah 6.000-an rumah ya, kalau nggak salah, atau tidak salah ya Bang ya, udah lebih ya bahkan ya, sudah dibangun. Yang dulu itu adalah membangun rumah sehat sederhana, tapi sekarang juga masih, tapi saya dengar katanya tadi sudah meningkat ke real estate juga, betul ya? Yang luar biasa yang lagi, tidak hanya sekedar menjadi pebisnis, tapi bagaimana berbisnis yang syar'i. Kalau sederhananya kan tadi pinjam uang, kemudian kita bisa bangun. Tapi ternyata bukan itu yang Lang saat ini bisa share kepada kita, tapi bagaimana kita justru malah berkongsi, kita bermitra. Jadi kalau kita juga sukses, bukan hanya kita yang sukses, tapi banyak pihak, rekan bisnis kita, kemudian juga bagaimana kita menjadi pengusaha, kenapa dimana nggak berkah? Coba berapa banyak kepala yang hidupnya ini bergantung dari kita, karyawan-karyawan kita, tidak hanya karyawannya, tapi juga istri, anak-anaknya. Jadi luar biasa sekali menjadi seorang pengusaha itu, insya Allah keberkahannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Begitu ya Lang ya, luar biasa sekali. Saya juga nanti juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, tolong disiapkan dulu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Lang. Lang, menurut Lang, apa sih sebenarnya yang sering kali menghambat seseorang untuk memberanikan diri menjadi pengusaha? Saya yakin mungkin hampir semua yang ada di sini pengen seperti Lang, pengen menjadi pengusaha, tapi besar rasa takut yang membelenggu diri kita. Kalau menurut Lang, apa sih sebenarnya
sifat-sifat ataupun juga hal-hal buruk yang seringkali menghambat kita dan bagaimana kita bisa keluar dari belenggu itu lang. Ya. Mungkin yang pertama, ketika pertama kali saya bisnis, cita-cita saya cuma ya, yang pertama saya pengen membahagiakan orang tua saya mas, karena terus terang saya tuh keluarga baru punya rumah mas, 2008. Jadi cita-cita saya sederhana, bagaimana orang tua itu tidak usah kerja keras biar anaknya kerja keras, meskipun prinsip saya adalah kita tuh tidak bisa membahagiakan orang tua kita dengan harta, tapi kita hanya bisa bagaimana memastikan orang tua kita, meskipun kita tidak ada yang pasti, cukup bekal untuk akhirat. Jadi cara saya itu bagaimana orang tua itu, karena sudah sepuh juga mas, mengingatkan mereka tentang kematian dan lain-lain. Jadi visi saya, mereka bukan kerja keras. Jadi visi saya untuk menjadi orang yang berlimpah itu bukan untuk mengkayakan diri, tapi bagaimana satu untuk orang tua. Karena saya ingin orang tua itu tidak lagi memikirkan ekonomi. Yang kedua, cita-cita saya itu Indonesia itu yang saya lihat kita krisis keteladanan saat ini. Orang berpikir kalau untuk sukses harus anak orang kaya, harus pendidikan macam-macam. Saya ingin membuktikan bahwa sukses itu adalah hak setiap orang dan tugas kita hanya dua, luruskan niat dan maksimalkan ikhtiar. Selanjutnya, nanti biarlah urusan Allah, karena urusan yang memberikan atau tidak itu urusan Allah. Urusan kita hanya berusaha untuk memaksimalkan niat. Yang ketiga adalah saya ingin menjadi apa ya? Kalau bagi saya prinsipnya adalah bulan. Bulan itu indah bukan karena dia ada di siang hari. Bulan indah sebenarnya dia adalah patulan dari cahaya matahari, dan dia indah karena dia ada di malam hari. Kalau bulan ada di siang hari dia tidak akan melihat keindahannya. Bagi saya prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menghindari bangsa ini tentunya. Bagaimana ketika Indonesia krisis keteladanan, Indonesia krisis bagaimana seharusnya pengusaha, kita bisa menjadi role model baru. Karena terus terang saya tidak mengejar kekayaan, yang saya bicara adalah bagaimana kita bisa menjadi role model dan kita berlomba-lomba untuk menjadi teladan di bangsa kita. Negara kita masih sangat kekurangan. Orang kadang berpikirnya yang tadi harus anak orang kaya, harus punya pendidikan tinggi. Itu sangat-sangat bisa insya Allah. Dan yang paling utama yang kadang-kadang membuat kita tidak berani untuk memulai itu lagi-lagi ada zona nyaman. Kadang-kadang kita udah terbiasa dengan kemudahan, kita udah terbiasa fasilitas. Makanya awal mulanya saya kadang-kadang kayak menyalahkan itu. Seandainya saya anak orang kaya pasti saya gampang dapat modal. Cuman kalau sekarang saya bersyukur, kenapa? Karena kalau anak orang kaya, mohon maaf belum tentu dia punya fighting spirit. Dan bahkan sekarang banyak anak-anak orang kaya di Indonesia, bahkan 10 orang terkaya di Indonesia pun kayaknya sudah kenal semua orang itu. Anaknya itu pengen dikenalin sama saya supaya orang tuanya itu, anak-anaknya generasi ketiga keempatnya menular sifat fighting spiritnya. Keluarga, karena saya pun banyak juga bisnis dengan yang katanya konglomerat Indonesia, banyak juga. Anaknya itu dikenal nama saya supaya katanya punya mental fighting spirit. Karena banyak orang tua konglomerat Indonesia itu yang khawatir generasi ketiga keempatnya sudah tidak punya fighting spirit lagi. Itu mas. Waduh, luar biasa. Kalau saya dulu pernah membaca salah satu buku Bill Gates, jadi ada satu quotes-nya dikatakan, bukan kesalahanmu apabila kamu lahir dalam keadaan miskin, tapi akan menjadi kesalahanmu apabila kamu meninggal dalam keadaan miskin. Alhamdulillah, kita sekarang masih diberikan kesempatan nih untuk menjalankan hidup, apalagi tadi kita sudah mendapatkan satu sisi yang penuh inspirasi yang disampaikan oleh Elang. Jadi intinya bukan apa yang kita sudah miliki atau kita lewati sampai hari ini, tapi bagaimana kita bisa memetik pelajaran dan kemudian kita mengambil tindakan ke depannya. Kira-kira begitu ya Lam ya. Saya yakin setelah ini akan banyak pengusaha-pengusaha baru, khususnya yang ada di Bintaro Jaya. Jadi siap-siap aja Lam, nanti akan banyak peningkatan nih setelah talkshow Lam, tidak hanya di sini tapi juga di tempat lain. Dan saya ingin memberikan kesempatan kepada para pemuda dan remaja yang hadir di sini. Wah, luar biasa nih antusiasnya. Jangan mau kalah. Yang perempuan disiapkan pertanyaannya harus singkat, padat, jelas karena waktunya juga sangat terbatas. Saya berikan kesempatan sesi yang pertama untuk 3 dulu. Tolong panitia bisa berikan mic. Oke, baik. Tes, oke. Ya, bisa dipakai. Oke. Ya. Ini masih yang pakai kacamata, yang pakai kopiah hitam terlebih dahulu. Iya, silakan Mas pertanyaannya. Dengan siapa namanya? Nama saya Ipan pribadi. Ipan. Oh, Ipan. Ya. Oke, baik. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah buat saya ini event yang sangat inspiring. Kemudian kalau mungkin saja waktunya sedikit lebih longgar, mungkin feel
struggling di awal itu kita bakal lebih dapat gitu. Bagaimana bleeding pada saat jualan donat, jualan minyak itu mungkin bakal lebih dapat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya tanyakan, tolong koreksi bila saya salah gitu. Setahu saya ya, pengetahuan saya yang sangat terbatas, Rasul itu bagaimana berbisnis itu sangat hati-hati. Dalam hal ini Rasul mengajarkan kita untuk tidak berutang. Rasul mengajar kita untuk tidak punya utang. Sementara zaman sekarang itu yang namanya bisnis kecenderungannya kita tuh dipaksa untuk harus berutang. Itu untuk cari modal, untuk mengembangkan usaha atau lain-lain. Pertanyaannya adalah bagaimanakah supaya kita mengembangkan usaha atau punya usaha gitu, tapi menghindari utang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, zaman sekarang itu punya karena titik berat di properti. Zaman sekarang itu rumah itu menurut saya harga itu udah nggak masuk akal, udah nggak make sense. Mungkin masalah itu berada di sisi developer gitu, tapi mungkin bisa mempertimbangkan di sisi bagaimana sebagai konsumen gitu. Kalau misalnya kita nabung, teorinya ya kita nabung di bank gitu, dengan asumsi bunga itu nggak riba gitu ya, asumsi ya. Kalau kita tetap mengumpulkan uang di bank dengan ngejar bunga, itu katanya ya, dari katanya dan sangat mungkin benar, itu harga rumah itu nggak akan terkejar. Jadi kita tuh dipaksa untuk KPR lah. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa, Mas Ipan. Dulu aja Mas, langsung lupa soalnya. Oke, baik, karena banyak juga pertanyaannya gitu. Karena memang lagi kurang sehat juga. Segini aja kurang semangat, gimana lagi semangat ya? Iya, jadi memang dari 2 minggu ini memang saya lagi banyak masuk rumah sakit, masuk ke lab karena kurang sehat. Yang kedua tadi masalah yang Mas sampaikan tentang apa tadi Mas? Utang Ya. Bagaimana kita bisa berusaha tapi tanpa hutang? Jadi memang setahu saya Mas, ketika peristiwa Abdurrahman bin Auf itu tunjukkan aku pasar kata Abdurrahman bin Auf, strategi bisnis beliau sebenarnya adalah bagaimana beliau mengambil minyak sami dari daerah bukan Madinah, tapi dengan pembayaran secara kredit, pembayaran bertahap, lalu menjual lagi ke Madinah dengan cara bayar cash. Nah itu yang saya lakukan dulu. Daripada saya bayar tanah cash, saya lebih suka membayar tanah pembayaran bertahap. Jadi bukan berutang, tapi pembayaran bertahap. Itu satu beda antara utang sama pembayaran bertahap. Jadi kalau utang itu artinya ya kita berutang, kalau ini lebih baik dicicil. Nah itu satu. Kedua, terus terang saya pribadi pun belum sangat sempurna Mas, apalagi mohon maaf sekarang pun saya masih dilema. Terus terang kalau di pribadi perusahaan mungkin tidak ada yang unsurnya pakai bunga. Cuman kalau KPR saya belum bisa lepas Mas, mohon maaf gitu. Kenapa? Karena mungkin terlepas dari keterbatasan, dan kedua sekalipun kita pakai bank syariah, mohon maaf masih banyak akad-akad yang seperti tidak syariah. Kedua, kecepatan itu tidak ngejar. Sedangkan kami punya banyak karyawan, tapi dalam hati saya udah punya satu tekad bagaimana dalam waktu 2-3 tahun lagi, bagaimana cara lepasnya. Makanya terus terang salah satu strategi saya adalah menerbitkan sukuk Mas. Nah sukuk ini, kalau tahun ketiga, saya udah mulai bisa menggunakan dengan strategi rating. Kalau rating, saya bisa dapat angka murabahah mungkin di angka 8 atau 9%. Jadi kalau menerbitkan sendiri, itu bisa jadi solusi 15 tahun. Nah, sorry Mas, ada potong. Mungkin ada yang belum paham nih, supaya kita sambil belajar ekonomi sedikit. Dari tadi, lah ngomong kata sukuk, apa sih ini sukuk gitu, jelasin dulu lah. Oke Mas, Adian belum pasar modal paham. Jadi sukuk itu salah satu instrumen investasi berbasis syariah yang digunakan untuk pembangunan, seperti itu. Adanya di pasar modal, tapi kalau sukuk saya memang bukan listing Mas, jadi ini private. Jadi minimal satu unitnya penyertaannya 5 miliar. Nah memang kalau mau beli itu ke MI, ke manajer investasi, ya seperti itu Mas. Jelas singkatnya. Oke, jadi solusinya rencana kami gitu Mas. Dan saya pun berencana mulai membangun namanya tabungan perumahan Mas. Tabungan perumahan karena gini Mas, dalam properti itu sebenarnya HPP itu hanya 40% Mas. 40% HPP operasional udah cukup. Kadang-kadang developer itu memang ngambil tinggi. Kenapa? Sebenarnya bukan developer yang ambil tinggi, bank lebih tepatnya. Karena sebenarnya kalau properti itu paling cuma 50% untungnya. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang bank yang ngambil untung tinggi karena dia future value kan. Makanya solusinya rencana saya pribadi adalah tahun 3 tahun lagi saya mungkin udah mulai main pakai rating supaya bisa lebih murah, dan tabungan perumahan adalah kuncinya. Jadi keadaan seperti ini ya saya sadari saya masih banyak kesalahan, saya masih banyak yang harus saya perbaiki. Yang ketiga tadi apa ya Mas?
bagaimana kalau kita membeli properti tadi tanpa KPR ya Oh, gitu ya Mas. bukan Tapi bisnis ya? Bisnis dan utang ya tadi? Bisnis Oh, utang, yang ketiga kalau beli properti tanpa KPR. Tapi tadi kan udah Oh ya, jawab kayaknya kayaknya. tambahin lagi ya, yang Tambahin kedua, aja. bisnis bagaimana tambah hutang ya Mas ya? Nah. Jadi gini Mas, kalau dalam bisnis rezeki itu REZEKI sama dengan RISK, sama dengan risiko. Jadi nggak mungkin kita pakai hukum ekonomi yang mengatakan modal sekecil-kecil untuk sebesar-besar itu bohong. Yang ada adalah resiko besar untung gede, resiko kecil untung kecil. High risk, high return. High risk, high return. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Manajemen risiko. Kalau kita nggak pengen cepet ini, lebih baik teman-teman kongsi, bagi hasil. Kalau saya pribadi, teman-teman, oh kan, saya nggak bisa, jangan tiba-tiba pengen beli tanah 1 hektar. Beli aja misalkan, nggak usah beli dulu. Tanah keluarga, coba 100 meter, rumah. Atau cari teman yang punya tanah kerjasamakan, itu dulu aja. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba pengen besar. Kadang penyakit kita pun memang adalah kadang pengen cepat besar. Jadi kalau saran saya tadi Mas, bagaimana tambah hutang adalah residensi. Dan juga penyakit orang kita adalah apa? Kalau untung maunya sendiri, kalau rugi maunya sama-sama, gitu kan? Banyak sekali kayak begitu, bukannya kebalikan gitu ya. Itu luar biasa. Oke, itu tadi sudah dijawab semua, Mas Ivan pertanyaannya. Dan mungkin kalau pertanyaan yang pertama, ya mohon maaf tadi selain alasannya dari Lang, mungkin kita tunggu nih. Lang udah ada buku belum sih mengenai perjalanan hidupnya yang sangat penuh inspirasi ini? Jadi kalau saya buku belum nyetak. Belum Cuman yang buat tentang saya banyak, Parenal Kasari. Buat buku tentang saya udah. Ada kurang lebih 4 buku tentang saya udah banyak Mas. Cuman bukan saya yang nyetak Mas, bukan saya yang nulis. Oke. Orang lain yang nulis. Apa aja tuh Lang? Mungkin siapa tahu ada yang butuh pengen Wirausaha Muda Mandiri. Wirausaha Muda Terus Mandiri. apa lagi ya? Saya lupa Mas, pokoknya kalau ke Gramet, pokoknya tentang profil pengusaha-pengusaha ada nama saya juga di situ kadang-kadang yang buat. Tapi saya sendiri sebenarnya nggak konfirmasi ke saya. Dan banyak juga berita-berita yang sebenarnya harus diklarifikasi tentang omsetnya apa, ya itu kan mohon maaf tapi data sekunder diambil. Iya. Salah kan? Betul. Tuh luar biasa ternyata kalau kita mau jadi terkenal nggak melulu harus jadi artis, harus jadi aktor, sinetron, jadi model, enggak. Jadi pengusaha sukses yang memikirkan tidak diri sendiri tapi adalah memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Coba cari di Gramedia langsung bisa tanya, oh Lang pasti pada kenal semua. Cuma kalau ditanya-tanya Adrian belum tentu gitu kan. Jadi luar biasa loh, luar biasa. Saya berikan kesempatan kali ini sebentar untuk yang perempuan terlebih dahulu. Ya. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Lia. Ibu Dia. Lia. Oh Ibu Lia, baik Ibu Lia. Memang saya sepertinya yang paling muda nih Pak. Oh iya. Tapi karena ada undangan dari Pak Elang, saya termotivasi untuk hadir. Saya mempunyai kesimpulan yang tadi Mas Elang sampaikan. Jadi untuk memulai usaha ternyata adalah niatnya atau visi. Terutama visinya itu harus sesuai dengan akidah Islam. Di sini saya melihat Mas Elang adalah seorang yang takwa, kemudian Allah memberikan kepintaran, kemudian juga kerja keras, sehingga Allah meridhoi semua perjalanan yang Mas Elang lakukan. Kemudian saya juga baru menyadari kenapa bisnis saya itu selalu gagal, yaitu tujuan saya materi, bukannya niat membantu. Kemudian juga passion. Jadi kalau saya perhatikan selain daripada nilai daripada usaha, kita juga harus memiliki passion atau keahlian di bidang itu ya. Mas Elang kan perjalanannya sudah dilalui dari berbagai, ternyata menemukan satu itu yaitu properti, di mana properti memang tidak akan mati. Pertanyaan lu tolong Ya. langsung Bu. Nah pertanyaan saya, apakah memulai bisnis itu ada usia? Ya? Kemudian bagaimana kita bisa berbisnis dengan modal yang sangat terbatas? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, sebenarnya pertanyaan kedua agak mirip yang sudah dibahas gitu ya, mulai bisnis dengan penuh keterbatasan. Tadi ada beberapa tips tapi mungkin nanti ada tambahannya, silakan Lang. Jadi yang pertama pertanyaan ibu kan adalah apa tadi? Saya paling terakhir nih. Tadi yang pertama tadi mengenai tadi yang terakhir bisnis Ya bisnis modal sedikit. modal sedikit. Nah tambahan Masalah niat tadi ya Bu ya. niatnya lurus. Saya juga sama Bu, masih sedang memperbaiki diri Bu. Saya masih banyak kesalahan, masih banyak kesalahan. Jadi bukan berarti ya bagi saya justru dengan kayak gini ujian juga Bu. Apakah saya sebagai hamba yang bersyukur atau sebaliknya. Jadi
mungkin yang bagi saya bisnis tuh yang penting cukup Bu. Kadang-kadang memang kalau dari cash flow kita pengen punya untung sekian. Kalau sekarang pikiran saya udah nggak kayak gitu Bu. Pikiran saya yang penting cukup untuk keluarga, cukup untuk perusahaan bayar gaji dan lain-lain, cukup untuk keluarga, cukup untuk kepentingan sosial. Kadang-kadang kan sosial itu dalam arti saya kebetulan kalau di Bogor punya dengan dinas sosial bagaimana mengentaskan masalah-masalah kayak anak jalanan, anak yatim, macam-macam. Jadi kepuasan saya itu sebenarnya dinilai dari berapa banyak masalah-masalah masyarakat yang bisa saya bereskan. Mungkin maksudnya bukan saya yang bereskan, menjadi wasilah menyelesaikan. Jadi kalau saya mikirnya untung terus, saya kayak capek Bu. Jadi saya pengen hidup itu tidak punya beban, ya kerja dan akhirnya apa yang kita dapatkan tentunya ini untuk tadi aja cukup untuk 3 tadi. Yang kedua tadi pertanyaan ibu adalah bagaimana dengan keterbatasan ya. Jadi terus terang saya pun modal sangat terbatas, tapi bagaimana dengan keterbatasan tadi itu ibaratnya pas gitu. Kalau saya misalkan gini Bu, misalkan saya punya uang cuma sekian, ada tanah yang pengen saya beli sekian. Oke, yang saya lakukan adalah pertama, kalau tanah itu saya DP dulu dengan uang sekian, terus saya kasih perizinan dulu sekian dan satu proyek satu PT. Nah dalam bisnis properti resiko terbesar itu 2, ketika pembebasan lahan, kalau kita sengketa itu dalam perizinan, karena tidak jarang kita pun ketemu mafia izin, di mana tanah udah kita punya pun ternyata udah ada yang plotting izin. Nah ketika itu sudah saya dapat, padahal belum saya lunasi tanahnya. Oke, untuk melunasinya tadi karena saya pembayar bertahap, saya gandenglah investor Bu. Karena bagi investor udah happy, kenapa? Karena tanahnya sudah aman, karena izinnya sudah keluar. Nah jadi dengan cara kayak gitu Bu, investor happy, kita pun happy, dan saya dapat goodwill. Goodwill tuh maksudnya bagi hasil, 50-50 saya dapat 50%, uang saya tarik. Nah kalau cara kayak gitu Bu, cepet kaya Bu. Jadi dengan modal sedikit-sedikitnya, tapi yang kita jual lagi-lagi adalah bagaimana kemampuan kita, nama kita Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya sekarang dari sini Mas yang baju hitam di depan. Sudah dari tadi angkat tangan, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dibahas bahwa Indonesia itu menjadi pasar, gitu, target pasar, di mana kita tahu bahwa Singapura adalah negara yang sangat kuat ekonomiannya. Thailand adalah penyetor buah segar terbaik di ASEAN, dan juga Vietnam itu labor yang paling murah, gitu. Di mana Indonesia itu sebagai target pasar mereka, gitu. Nah, pertanyaannya itu potensi Indonesia itu sebenarnya di mana sih? Itu yang pertama. Yang kedua itu ya tadi saya juga agak bingung ya. Saya kemarin juga pernah dengar bahwa semua perusahaan itu dia pengennya menjadi perusahaan terbuka karena banyak keuntungannya. Saya juga pengen tanya apa sih keuntungan perusahaan terbuka itu dan kerugiannya, dan juga yang tadi seperti Mas Elang laksanakan juga kayak menerbitkan suku itu di sektor privatnya itu keuntungannya dan juga kerugiannya itu apa? Itu yang kedua. Yang ketiga itu persentase dari infak dari perusahaan Elang Group itu seperti apa sih? Dan juga periode pembayarannya itu tahunan atau bulanan atau seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, di penonton kasihan nanti yang lain nggak sempat nanya. Oke, yang pertama potensi Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lain itu sebenarnya berada di mana sih? Sepertinya kita dibombardir dengan negara-negara lain yang kaya akan hasil buah-buahan, padahal sebenarnya Indonesia juga kaya. Kemudian ada juga kalau di Vietnam tadi dikatakan biaya untuk pengupahannya juga relatif lebih rendah. Nah, kita ini ada di mana sebenarnya, Mas? Sebenarnya kalau menurut saya Indonesia itu krisis mental, Mas. Mental dalam arti mental percaya dirinya, mental seperti itu. Jadi kalau menurut saya rekan-rekan semua, ya kalau kita ingin membangun bangsa kita, salah satu tadi kalau Indonesia kan hanya punya 0,18% pengusaha. Meskipun jadi pengusaha atau tidak itu bukanlah sesuatu yang mulia, karena mulia itu bagi kita lagi-lagi ada ketakwaan, bukan pengusaha atau tidak. Bagi saya lebih mulia menjadi seorang guru yang gajinya biasa saja tapi dia sangat bertakwa daripada menjadi pengusaha yang kaya raya triliunan tapi dia mensengsarakan rakyat. Jadi apapun juga teman-teman tempuh, semua mulia asalkan itu niatnya adalah untuk ibadah. Nah, masalah tadi Indonesia di mana? Indonesia adalah kita mungkin dari kecil, dari zaman SD udah jelasin Indonesia tuh apa surga apa istilahnya lagu Gus-Gus tuh katanya kolam susu lah macam-macam. Memang benar Indonesia itu, cuma memang tadi tuh alam yang segini luasnya, alam yang segini kayanya mungkin membuat kita berada pada zona nyaman, sehingga akhirnya kita tidak tumbuh namanya sense krisis. Lalu bagaimana rasanya kalau memang kan beda antara orang-orang yang dikejar-kejar kayak saya, dikejar-kejar utang, dikejar-kejar dulu ya itu ya, dikejar-kejar macam-macam, dikejar utang, kejar namanya misalkan investor atau semacamnya. Tapi beda dengan orang yang nyantai. Tapi ya itulah hidup pilihan Mas semuanya. Cuma kalau lihat posisi Indonesia adalah negara yang kaya raya. Cuma ingat
kan diprediksi kata Stiglitz atau kata siapa Indonesia pada tahun 2030 menjadi 6 raksasa ekonomi dunia, Mas, kalau salah 6 ya. Masalahnya Indonesia ini siapa? Apakah kita atau hanya segelintir kelompok? Dalam arti bisnis-bisnis kolaborasi yang lain. Harusnya bisnis itu bukan hanya pertumbuhan yang dilihat, tapi juga harus pemerataannya. Dalam arti maksud saya jangan sampai kita memang adalah negara yang secara ekonomi ini kita PDB kita tinggi. Cuma ingat, PDB itu faktornya apa aja? C ditambah I ditambah Y ditambah X min M, betul ya gitu ya? Saya udah lupa betul ya Mas ya? Nah, masalah Indonesia itu banyaknya ditopang sama C, konsumsi. Jadi semakin Indonesia kasih kartu kredit, kasih apa, semakin berkembang ekonomi Indonesia. Nah, yang harus kita lakukan apa? Bagaimana Indonesia harus lebih banyak ekspor, Indonesia lebih banyak jadi jangan berharap dari C tadi konsumsi. Nah, itu masih yang pertama. Jadi supaya Indonesia negeri kaya, cuma tadi itu mental kita yang harus dikuatkan supaya ekspor kita lebih banyak. Supaya akhirnya, tapi ketika ekspor pun tadi makanya kenapa kita harus punya namanya zakat infak sedekah dan lain-lain. Supaya pemerataan Indonesia pun yang miskin bisa ini, dan teman-teman harus paham miskin kaya itu adalah sunatullah kehidupan. Yang masalahnya adalah standar kemiskinannya. Jadi kalau di suatu negara Eropa yang dibilang miskin atau nggak usah negara Eropa deh, Nabi kan bilang ya beliau menjelang kematian beliau bilang kalian miskin kan. Oke, kita lihat standar miskinnya Nabi seperti apa. Nabi miskin, oke, satu punya rumah Nabi, rumah yang ngontrak. Kedua, Nabi punya 2 kendaraan. Ontanya namanya siapa? Ontanya Nabi si Duldul kalau salah namanya ontanya Nabi. Kudanya saya lupa namanya siapa. Terus Nabi punya 1 pembantu, kalau Anas bin Malik ya kalau salah ya. Bayangkan standar miskin itu punya rumah, punya 1 pembantu, punya 2 mobil. Harusnya itu miskin tuh. Berarti kalau yang nggak punya yang tadi Elang bilang udah miskin banget dong. Miskin banget ya. Miskin banget. Jadi standar miskin harus kita sesuai. Jadi miskin kaya itu seperti ganteng jelek atau semacamnya itu sunatullah. Cuman standarnya itu seperti apa? Oke Mas. Yang kedua Mas. Nah mungkin sebelum kedua karena tadi udah mention mengenai masalah infak sedekah, dari segala keuntungan yang didapatkan oleh holdingnya dan juga anak-anak perusahaannya Elang, ini berapa persen yang Elang selalu sisihkan untuk infak, untuk sedekah, dan cara pembayaran gimana? Apakah per bulan ya, ataukah per tahun? Ya kebetulan kalau saya memang banyak kerjasama dengan lembaga ya seperti kalau dengan Pemda dan dinas sosial, jadi memang seperti anak-anak yatim, anak-anak jalanan kita rangkul. Jadi memang kalau saya memang biasanya dengan ada masalah itu kita coba komunikasi. Oh, jadi tidak harus rutin misalnya setiap akhir bulan atau setiap awal bulan. Tapi memang setiap bulan kita memang ini misalkan Pemda ada program apa? Salah satunya saya bersedekahnya lewat Pemda dengan program tersebut. Misalkan anak yatim lah atau memang apalah, dan sedekah pun nggak identik sama harus dalam bentuk maksudnya orang. Ada juga sedekah ke alam. Sedekah alam itu maksudnya penanaman pohon, bibit-bibit. Dan jadi kita biar banyak bermitra. Misalkan ada panti asuhan anak semacamnya seperti itu. Luar biasa. Baik, dan yang berikutnya tadi yang terakhir pertanyaan kedua yaitu untung ruginya. Lang mungkin perusahaannya belum jadi perusahaan terbuka, tapi mungkin nanti one day siapa tahu berencana ke arah sana. Kira-kira untung ruginya apa? Atau juga tadi untung rugi dari perusahaan yang menerbitkan sukuk? Oke. Yang pertama Mas, saya mungkin terinspirasi sama kisahnya Andrew Energy. Tahu Andrew Energy nggak? Andrew Energy itu adalah salah satu perusahaan di Amerika, perusahaan besi. Tapi dia dijatuhkan gara-gara dia TBK. Gara-gara JP Morgan waktu itu membuat isu, TBK ini. Mas TBK ini dibuat isu, sahamnya jatuh. Akhirnya si Andrew Energy perusahaan diambil sama JP Morgan. Bagi saya TBK itu ada plus minusnya. Satu sisi perusahaan itu sangat rentan dengan isu sedikit aja harga saham jatuh. Bahkan ada salah satu sahabat saya yang sebenarnya pernah masuk dalam sebuah kayak di Indonesia, tapi bis propertinya atau sekarang lagi jatuh gara-gara masalah politik dan masalah macam-macam. Malah sekarang sahamnya jatuh banget gitu, harganya saham 50 itu berapa ya? Gocap atau berapa tuh? Nah istilah seperti itu Mas. Tapi kalau suku, kita tuh ibaratnya kalau suku itu lagi mas suku itu bukan hutang, tapi suku itu adalah penyertaan. Dan kalau kayak suku itu harus basisnya sektor real, nggak boleh berbasis lagi finansial sektor. Dalam arti kayak gini Mas, saya menerbitkan suku memang seri kedua tuh hampir 400 kemarin kan. Tapi dari 400 tadi, nilai aset yang menjadi underlying-nya itu hampir 700. Jadi si investor pun aman, kita pun aman, karena berbasis underlying aset, bukan berbasis prospek. Karena kalau dalam kita mau melihat sesuatu underlying ada dua, pakai prospek itu artinya masih wacana, masih business plan, atau pakai underlying itu apa? Ya aset, jaminan aset. Jadi bagi saya sih, saya lebih suka suku dibanding PBK.
Seperti itu Mas. Luar biasa. Pertanyaan yang ketiga untuk sesi yang pertama. Ya, Mas boleh tadi yang ini baju hitam dulu, silakan juga. Ini jadi sebenarnya Namanya siapa? saya Iwan Purwanto. Iwan? Ya. Silakan. Jadi mungkin lebih masuk ke teknis ya. Jadi kemarin saya mengajukan pinjaman coba mengajukan pinjaman bukan gitu kan. Ternyata sebenarnya saya tertarik juga properti sih Mas. Sudah mulai praktek di praktis sih. Cuman kemarin waktu ada sedikit proyek tapi butuh danaan nih misalnya nih. Datang ke bank ternyata sampai di sana umur saya belum cukup untuk pinjam karena sebenarnya belum 1 tahun gitu. Sekarang Iwan umur berapa? 20. 20. Iya. Udah cukup dong. Karena dia biasanya kalau untuk pinjam pendanaan ternyata belum 1 dan ternyata apa? Dan bank cuma bisa mendanai 70% dari proyek yang mau saya ini gitu. Nah, sedangkan background saya yang keluarga sederhana sama ini juga. Nah, saya untuk 30% itu kalau dari masalah solusinya gimana? Oke, baik. Itu aja? Oke. Belum 21 tahun ingin. Waktu itu saya udah jadi developer sih 2021. Cuman memang bagaimana saya memantaskan dirinya. Satu, ketika pertama dapat KKR pertama, yang tanggung jawab saya, cuman yang punya kakak kawan saya. Dia usianya udah 28 tahun, rekening korannya punya dia, tanggung jawab saya. Paham nggak? Jadi saya menggunakan orang lain untuk yang ambil bank. Cuman itu jangan dicontoh ya. Saya menyarankan sih jangan pakai bank kalau saran saya. Jangan mencontoh kegagalan saya sebelumnya. Saya ngomong di sini bukan success story, unsuccess story-nya pun harus saya jelasin. Seperti itu. Kedua, ketika pertama kali saya jadi developer, saya nggak punya PT Mas. Karena bikin PT tadi, posisinya harus sekian. Apa yang saya lakukan? Saya beli PT. Kan banyak PT-PT cuma bendera, kita butuh PT doang, hanya butuh kendaraan, saya beli aja PT-nya Mas. Jadi banyak solusi sebenarnya untuk itu tadi. Atau kalau Mas bisa ini juga, bisa kerjasama sama orang-orang yang rekan orang bagus, udah punya PT atau semacam, cuman ada kejadian dulu, jangan sampai dia dapat. Tapi gini Mas, bank juga nggak seperti-merta ngasih, karena bukan hanya 30%-nya, bank punya namanya 5C Mas. 5C itu apa? Pertama adalah collateral, jaminannya cukup apa tidak. Kedua itu condition of economic. Ketiga itu adalah capacity. Mas rekening korannya cukup nggak untuk bayar per bulannya? Jadi nggak bisa setahun langsung dapat. Jadi banyak kan seminar-seminar yang bilang properti tanpa modal, properti beli apa? Mohon maaf itu semua apa? Bohongin banget sebenarnya Mas. Yang keempat capacity, lalu yang terakhir adalah condition apalagi ya? Saya lupa deh gitu. Tapi intinya itu tadi, kalau saran saya lebih sinergi sama orang. Lebih baik kita berbagi tapi aman daripada sendiri berbahaya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ada juga pengalaman teman saya. Jadi dia kerjasama untuk si 30% itu, 70%-nya tetap dia gunakan pihak ketiga, dalam hal ini tadi perbankan. Tapi si 30%-nya karena dia nggak punya modal, dia ngajak teman-temannya. Setidaknya yang dipikirkan gimana nih untuk dia bisa punya dulu si 30% supaya dia bisa dapatkan keluar nih dana itu semua sehingga dia bisa memulai proyeknya. Itu juga bisa gitu. Tapi kalau yang paling ideal yang saran dari Ilan, udah deh dari awal kita udah memikirkan untuk berfungsi atau bermitra aja gitu. Jadi nggak ada sampai kegelisahan kalau sampai ternyata ada apa-apa gitu, ada meleset-meleset dikit gitu kan. Kasian kadang-kadang yang jadi korban juga bukan kita tapi keluarga, ya ditelepon-teleponin, ada mungkin debt collector dan lain sebagainya. Boleh saya tambahkan Mas? Boleh. Tapi berfungsi pun hati-hati. Karena tidak semua orang ngerti kongsi. Ada orang yang siap kongsi itu siap senang, tidak siap susah. Nah, Jadi itu lagi-lagi kenapa makanya dalam Al-Quran ayat paling panjang itu ayat tentang bisnis, tentang utang piutang, tentang bisnis. Makanya harus jelas hak dan kewajibannya apa, susah senang siap. Jangan sampai hanya siap suksesnya, siap untungnya, pas rugi nggak siap. tapi biasanya begitu lah kalau mamanya nih ada orang ngajakin kongsi atau ngajakin berbisnis, lu bantu kan nih ada peluangnya begini. Pasti yang ditawarkan langsung, ini untungnya nanti di sekian nih. Biasanya kita tuh gampang tergiur, bener nih 10% sebulan nih gitu kan. Waduh langsung nih orang tertarik gitu. Nah kira-kira kalau saran dari Ilan, kita kan kadang-kadang mungkin belum tentu sebagai pengusahanya, tapi mungkin kita dalam posisi sekarang udah punya tabungan nih, kayak karyawan, kita sebagai investornya. Kadang-kadang ada juga yang orang mungkin niatnya kurang baik gitu ya kan. Nah saran dari Ilan untuk kita mengantisipasi hal seperti itu, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama jelas high return. Sebaliknya low risk or return. Jadi dapat ini rekan-rekan, gak mungkin sesuatu itu tadi modal sedikit udah pasti itu berarti ujungnya akan ngaco. Karena kalau kita kan bisnis pertama, kalau sesuatu udah dipastikan pasti untuk 10%, mohon maaf itu riba juga sebenarnya.
kalau udah dipastikan. Kecuali sifatnya mohon maaf jual beli perubahan, itu boleh dipastikan karena itu margin bukan bunga. Jadi itu prinsip pertama. Kedua harus jelas, jangan sampai ada ketidakjelasan objeknya apa, bisnisnya apa. Kalau gagal kita punya apa sejeleknya. Dan kalau saya pribadi selalu kalau mau bisnis yang baru, sejelek-jeleknya gagal kita jadi punya apa? Ada namanya manajemen resiko. Jadi kalau bangkrut pun bukan bangkrut yang optimal, bangkrut yang masih punya jejak. Jadi jangan sampai ada sudah jatuh tertimpa tangga disambitin duren gitu ya. Kayaknya tuh udah apes banget, jangan ya. Harus ada sesuatu yang bisa dipetik maksudnya lah. Kalau tanah sebenarnya masuk punya tanah kita, toh harga tanah naik lagi. Betul. Tapi kalau mohon maaf bisa kita bikin video kayak misalkan saya jualan ayam goreng. Sejeleknya juga apa orang invest? Dapat gerobak, invest 10 juta, gerobak harga 1 juta. Kasihan mas. Oke, wah luar biasa. Baik, ini waktunya ini masih ada kurang lebih sekitar 15 menit. Ini masih ada untuk sesi yang kedua, 10 menit, sorry. Berarti saya akan berikan kesempatan hanya untuk 2 penanya lagi, ya karena Lang harus melanjutkan aktivitasnya. Yang perempuan dulu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ika. Ika, silakan Ika. Tadi Mas Elang bilang bahwa alasan utama berbisnis adalah orang tua. Dan bagaimana respon orang tua Mas mencoba bisnis sukses? Ini pertanyaan pribadi, bagaimana cara meyakinkan orang tua yang selalu melarang kita bisnis? Kalau melarang bisnis, dan karena mereka berpikirnya kalau ada orang itu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke. Lagi-lagi perjanjian Pak. Jadi saya dapat kuliah yang kursusnya lebih bagus, saya nggak ambil, saya tetap di Bogor, tapi saya punya perjanjian. Apa yang dikhawatirkan sama orang tua? Orang tua tuh khawatir kalau kita bisnis, IPK kita hancur kalau kuliah, betul kan? Seperti IPK hancur. Akhirnya saya punya perjanjian. Saya boleh dilarang bisnis kalau IPK saya sudah menyentuh angka di bawah 2,75. Alhamdulillah IPK saya di atas 2,75 dan bukan hanya IPK-nya. Prestasi akademik pun banyak mas, Mbak. Jadi mapres, juara-juara marketing games, juara itu di kampus. Jadi orang tua makin percaya bisnis itu membawa dampak positif karena gini Mbak. Karena kuliah saya ekonomi, jadi meskipun saya jualan sepatu dulu, tapi jadi gini. Ketika saya jual minyak goreng, saya cemburu sama teman saya kuliah di Singapura, dia bikin net present value, udah pakai permodelan. Sedangkan kalau saya di Indonesia, baru belajar teori-teorinya doang. Net present value itu ada bla 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 bla. Mereka udah teoritis. Saya pikir salah satu cara saya untuk bisa ngalahkan mereka apa? Saya praktek langsung. Makanya ketika jualan sepatu, tapi saya udah buat bagaimana harga diskriminasi 1, 2, 3. Soal teori ekonomi itu dipakai. Ternyata benar, semakin kita pakai ilmu, semakin itu masuk dalam akal kita. Makanya kenapa doa kita salah satunya semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena banyak kita belajar itu ternyata 5 tahun, 3 tahun kemudian kita udah nggak ngerti ilmu itu apa sih, lupa. Karena itu bukan ilmu yang bermanfaat. Yang saya incar adalah ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, di mana kita belajar 10 tahun kemudian kita masih ingat. Nah, makanya saya buat sama orang perjanjian, kalau IPK sudah nyentuh angka 2,75 atau di bawah itu, saya berhenti bisnis. Dan ternyata IPK bisa bagus, jadi mahasiswa berprestasi juga, akademik dapat, bisnis juga dapat. Meskipun jangan dicontoh lulusnya 7 tahun saya. Tapi terus terang kenapa lulusnya 7 tahun? Karena saya waktu itu memang kuliahnya, teman-teman jangan lihat kuliah saya IPB. Saya kuliah saya 3 langsung kuliahnya rekan-rekan. Saya kalau pagi kuliah di IPB, malam tuh saya sekolah panennya 10 properti mas, di Jakarta. Sementara saya pun sekarang di dosen di situ malah. Dosen paling muda. Dan ketiga, saya juga dapat beasiswa dari SMP Australia. Jadi terus terang 7 tahun sih 7 tahun. Cuma dengan 7 tahun tadi, prestasi dapat, IPK di atas 2,75, bisnis dapat, pendidikan dapat 3 Pak. Jadi kalau saya mau bilang sih sebenarnya gelar saya banyak, bukan hanya SE, bisa ada CVD-nya, bisa ada macam-macam, cuman bangku bilangnya cukup lah. Ya nggak perlu zaman yang sekarang. Yang penting bagaimana karya-karya kita perlihatkan. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ika, mungkin juga yang kalau dari sisi orang tua, ini juga pengalaman di saya sedikit berbagi pada saat saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan, karena saya backgroundnya sebenarnya kan insinyur teknik mesin lah, tapi kok malah nyebrang ya ke dunia entertainment, sekarang mempelajari tentang bidang investment, pasar modal gitu, jadi investor dan lain sebagainya. Orang tua itu butuh sebenarnya ketenangan sih gitu. Jadi pada saat kita sudah mungkin melakukan atau melaksanakan kewajiban kita, menyelesaikan sekolah, mudah-mudahan tepat waktunya, nggak usah sampai 7 tahun kelang gitu ya. Tapi artinya orang tua itu sebenarnya pada dasarnya tidak pernah mau memaksa anak itu kan seperti apa. Dia hanya kepengen anak itu bisa menjalani kehidupan dengan baik, tidak
meninggalkan ibadah atau ketakwaan kepada Allah, apapun profesinya, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, mau menjadi self-employee gitu, monggo silakan aja. Yang penting kita juga harus tadi melaksanakan kewajiban dan juga konsisten dalam menjalankan itu. Kesungguhan itu bukan berapa besar materi yang berhasil kita misalnya bisa generate atau kita dapatkan, tapi terkadang kita ini masih muda, ngelihat orang begini kita jadi pengen ini, ngelihat ini begini kita jadi pengen ini, kita latah. Itu yang seringkali kita kurang mendapatkan ridho atau restu dari orang tua kita karena dianggap kita ini kayak belum sebenarnya siap mental, kita belum punya banyak pengalaman, tapi hanya karena keinginannya saja. Nah, kalau kita sudah punya niat yang mantap, kemudian kita dukung dengan kita misal tunjukin kita hadir seminar, orang lain pada ke mall segala macam, kita malah datang ke masjid, kita beli buku-buku tentang misalnya entrepreneur, kita bergaul dengan para pengusaha. Orang tua itu kan pasti akan melihat, dia nanti akan masukkan itu tuh dalam doa yang seperti Elang bilang, dalam kata-kata pada saat dia tahajud, pada saat dia mungkin berbicara kepada temannya, anak saya sekarang lagi tertarik ini dan sebagainya. Itu adalah bagian dari doa yang akhirnya insya Allah itu akan juga memudahkan kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan, insya Allah. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ya, silakan Mas yang pakai baju putih. Sampai segini antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Sebenarnya Mas yang baju putih tadi. Iya. Assalamualaikum. Wah, bukan ini juga maksud saya. Yang sebelah sana sebenarnya. Mohon maaf. Sesuatu belum kenalan Mas itu siapa itu namanya? Mohon namanya dulu Mas kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Budi Arianto. Saya mau menanyakan ke Mas Elang. Mas Elang selama ini kan saya tahu Mas Elang berbisnis di properti rumah. Apa ya? Kalau menurut Mas Elang, bagaimana prospek bisnis dari apartemen bersubsidi, terutama di Jabodetabek? Dan apakah Elang Group kedepannya akan bermain di bidang itu? Itu aja sih. Oke, baik. Bagaimana peluang masih kelihatan cukup terjangkau karena angkanya tuh masih seratusan atau ratusan kecil lah gitu. Itu adalah apartemen yang bersubsidi. Apakah itu memang masih ada peluang untuk kita bisa mendapatkan manfaat ataupun juga peningkatan? Ataukah sebenarnya kita hindari aja? Dan juga tadi apakah memang nanti Elang Group ini akan masuk ke bisnis itu? Kalau buat rekan-rekan semua, sekarang properti kita sedang sunrise atau sedang sunset? Oke, saya jelasin. Sunrise itu dimana itu lagi berkembangnya. Sunset itu udah decline. Sideways. Sunrise, sunset mas. Sideways mau ke bawah nih. Oke. Kalau saya mau cerita jujur, properti seluruh Indonesia sedang sunset. Begini ya. Makanya kenapa banyak semua itu. Tapi kalau bagi saya, karena segmen saya adalah menengah ke bawah, di bawah 500 juta, meskipun ada juga sih yang 800 juta, itu masih aman. Kenapa? Karena makanya kenapa BI Bank Indonesia buat kebijakan LTV kan. LTV itu jadi bagi orang-orang yang, jadi dihancurkan itu bagi orang-orang yang hanya untuk investasi mas, bukan orang untuk tinggal. Makanya sebenarnya kita lagi sunset, cuma percayalah dalam bisnis itu semua ada sunset dan sunrise-nya mas. Jadi 1998 properti jatuh, tapi 2008 bagus lagi, 2000 turun lagi, 2018 bagus lagi. Biasanya sunset dan sunset itu hanya 2 tahun sampai 3 tahun, gak lama. Masalahnya yang bikin masalah itu adalah ketika kita itu sunset tapi menggunakan uang yang sifatnya ada rate-nya mas, gak kekejar akunnya. Jadi yang paling aman itu adalah bagaimana kita kongsi ataupun kita punya suatu strategi pembiayaan yang tidak ada hubungannya dengan mau sunset atau sunrise. Tapi kalau sekarang terus lagi sunset, cuman kalau mas masuk dalam segmen yang memang semua orang itu perlu, ada 70 juta rakyat yang belum punya rumah, 13 juta angka backlognya, setiap tahun 800.000 menggunakan rumah yang terpenuhi oleh pemerintah 200.000, itu masih aman. Dan segmen yang tadi mas bilang apartemen subsidi atau rumah murah, itu sebenarnya adalah segmen yang sangat aman, cuman ketat mas, ketat. Makanya kenapa kami di Elang Group sekarang portofolio untuk rumah subsidi cuma 30%. Kalau dulu kan hampir 100%. Karena pernah punya pengalaman pemerintah tiba-tiba tidak ngasih subsidi, kita jadi mas bingung. Dari mana sedangkan kita harus bayar gaji karyawan macam-macam. Sekarang kita subsidi silang antara yang komersial dengan yang subsidi. Jadi kalau kekurangannya mas, apalagi apartemen itu udah kayak landed house. Kalau landed house orang pesan 1 bisa bangun 1. Tapi kalau apartemen subsidi, orang baru pesan 100 sementara bangunan janji kita 1000 terus bangun 1000-1000-nya mas. Dan itu seleksinya sangat ketat mas. Tapi kalau mas memang punya visi sosial, jalankan itu. Karena bagi saya rumah subsidi itu insya Allah tidak akan saya tinggalkan. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah panggilan jiwa, panggilan hati kita. Kalau enggak, siapa yang mikirin untuk rakyat-rakyat kecil mas?
kita pengen bagaimana hidup itu kan punya manfaat seluas-luasnya ke masyarakat. Terima kasih sebetulnya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Ini tadi dapat lagi satu pencerahan bagaimana apa yang kita lakukan ini bermanfaat tidak hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain. Ini yang seringkali perlu kita luruskan, kembali lagi ke niat awal ya. Kalau niatan awal kita tadi hanya materi, kita akan capek untuk mengejar-ngejar itu, dan seringkali memang banyak kan nggak kecapai gitu, karena pada hakikatnya manusia ini kan manusia nggak pernah puas ya. Dapat sekian lalu pengen lagi, begitu juga Elang juga pernah melewati fase-fase seperti itu, walaupun sekarang sudah dikatakan bukan sekedar entrepreneur tapi juga social entrepreneur. Nah tadi kita sudah kurang lebih hampir 2 jam ya, 1,5 jam hampir 2 jam kita mendapatkan banyak inspirasi, kita mendapatkan pengalaman hidup yang sangat berharga dari seseorang. Kadang kita terlalu nekat untuk menjalani segala sesuatu karena kita berpegang pada pendirian kalau kita mau sukses kita harus melewati banyak kegagalan. Kenapa nggak kita lebih smart dari itu? Belajar dari kegagalan orang lain. Apa yang Elang udah pernah lalui, nggak perlu mungkin kita lalui. Untuk itulah makanya Elang hadir untuk berbagi kepada kita semua di sini. Dan mungkin beberapa hal lagi yang tadi saya dapatkan tidak hanya dari segi bagaimana kita berani untuk memulai segala sesuatu, tapi tidak pernah melupakan apa yang menjadi tadi pesan dari Elang, doa dari orang tua. Kita seringkali memikirkan bisnis hanya belajar, tapi kita melupakan atau bahkan seringkali mengabaikan sosok yang begitu luar biasa. Kenapa kita sampai bisa ada di muka bumi ini? Terutama adalah ibu, baru kemudian ayah kita. Nah, mungkin ini sebagai salah satu momen juga untuk kita kembali terus mendekatkan diri kita kepada orang tua kita. Jangan hanya memikirkan bagaimana kita, istri kita, atau juga sampai ke anak-anak kita, tapi kita masih punya tanggung jawab sebagai orang tua. Nggak ada yang namanya bekas orang tua, nggak ada yang namanya bekas anak. Itu akan selalu kita pegang sampai kapanpun juga, sampai kita nanti masuk ke liang kubur. Dan juga jangan pernah takut untuk bermimpi. Gapai mimpi kita setinggi-tingginya, tapi jangan lupa untuk terus kita berikhtiar. Mimpi ya boleh, tapi kalau kita laksanakan sayang, nanti cita-cita atau mimpinya nggak akan pernah kita rasakan, nggak akan pernah terwujud. Kemudian juga apa yang terjadi pasti akan terjadi. Yang penting tadi luruskan niat, terus kita juga mantapkan dan juga maksimalkan ikhtiar kita, begitu kata Elang tadi. Terus berbisnis harus mengejar visi, bukan karena materinya. Terus kemudian kita ini sedang mengalami krisis keteladanan. Untuk itu kita penting sekali bergaul, cari orang-orang yang positif, lingkungan yang baik, dan insya Allah di masjid kita tercinta, Masjid Raya Bintaro Jaya, banyak sosok-sosok tidak hanya seperti Elang, tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh inspirasi, orang-orang yang dengan penuh penuh semangat juga ingin mengeluarkan banyak virus-virus kebaikan kepada kita semua. Silakan. Dan juga jangan lupa untuk membangun integritas kita. Jangan lupa untuk yang namanya membangun aset. Jangan kita membangun namanya gaya hidup. Dulu itu juga yang saya alami pada saat kita waktu itu berprofesi hanya sebagai seorang mungkin aktor ya Lang ya, dimana teman-teman semuanya berlomba-lomba untuk menunjukkan kemewahannya gitu. Justru saya banyak belajar untuk kita meninggalkan hal seperti itu karena tidak memberikan banyak manfaat. Dulu saya pikir pada saat saya menggunakan kendaraan yang mewah, saya menggunakan pakaian yang mahal, produser akan menghargai saya lebih daripada sebelumnya. Tapi ternyata kembali lagi adalah dari integritas kita. Pada saat kita profesional, pada saat kita datang ke lokasi tepat waktu, pada saat kita bekerja secara penuh totalitas dan nanti akhirnya memberikan kebaikan pada penonton, itu yang akan mendapatkan apresiasi dari orang yang mungkin memberikan penghargaan kepada kita. Terus kemudian bangun yang namanya kekuatan langit, itulah luar biasa. Kalau saya coba membangun kekuatan langit itu dari 2. Yang pertama doa dari ibu saya, dan kedua adalah doa dari pasangan hidup saya. Itu yang selalu saya berusaha jalankan setiap hari. Makanya mungkin sekarang nggak susah kalau pengen ketemu saya akan sering ada di sini. Karena mungkin bagi yang belum tahu, saya diamanahkan untuk menjadi pembina pemuda dan remaja di Masjid Raya Bintaro Jaya ini. Mungkin lain waktu saya juga ingin berbagi tentang pengalaman hidup saya yang tidak kalah inspiratifnya gitu dengan Elang. Mungkin bukan mengenai kekayaan, tapi mungkin hal-hal baik yang bisa di-sharing kepada kita semua sebagai pembelajaran kita sama-sama ke depannya. Dan mungkin tadi kita juga sudah berbicara mengenai kesuksesan. Mungkin sedikit quotes dari saya. Kalau bagi saya dan juga saya yakin buat kita semua, kesuksesan itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, yang memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena hidup ini adalah untuk berbagi. Life is about giving. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, atas pertanyaan-pertanyaan luar biasa, dan khususnya kepada Elang Gumilang yang sudah menyempatkan hadir berbagi di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan segala kebaikan untuk Elang beserta keluarga dan juga semua karyawan. Bersyukur atas kehadiran Elang dan semoga silaturahim ini bukanlah yang pertama dan juga terakhir. Mungkin nanti kita akan sambung lagi di event-event berikutnya Elang ya. Doa kita untuk kesuksesan Elang dunia serta akhirat. Itu saja. Mungkin ada yang ingin berfoto bersama-sama. Saya pikir sebelum Elang pergi dan sebelum kita tutup itu kita coba Elang keberatan nih kita berdiri sama-sama di sini. Mungkin iya, saya tahu memang akan banyak. Mungkin kita bagi kepada dua, yang pria dan juga yang wanita. Karena setelah itu Elang harus pergi meninggalkan kita. Adrian selaku pembina remaja pemuda Masjid Raya Bintaro dan juga kepada Mas Elang. Ya, diharapkan kepada ketua remaja bisa maju untuk sesi foto. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We weren't told what to buy and we bought.